Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dr. Maiti Alvina, Dr. Zaidul Akbar, tim Kalif, teman-teman FBM juga pengawal generasi Qurani dan Halilah, serta seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, insya Allah sekitar 1,5 jam ke depan kita akan bersama di sini untuk melakukan agenda kita, yaitu seminar online The Power of Fasting yang diselenggarakan oleh Fitrah Watch Movement bekerja sama dengan Kalif dan pengawal generasi Qurani serta Halilah. Saya minta izin untuk membacakan rundown pada pagi hari ini ya. Dimulai dengan pembukaan, selanjutnya 30 menit, kemudian kita akan pada sesi materi 1 bersama Dr. Zaidul Akbar, dilanjutkan dengan sesi 2, yaitu 30 menit materi bersama Dr. Maiti, kemudian diakhiri dengan 30 menit terakhir tanya jawab bersama kedua narasumber, dan diakhiri dengan penutupan. Nah, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya akan dibantu oleh teman saya, bekerja sama dengan teman saya, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, sudah hadir Mbak Aisyah? Insya Allah Mbak Aisyah akan membersamai teman-teman sekalian pada hari ini sebagai moderator dan membersamai para narasumber untuk menyampaikan materi hingga tanya jawab. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita, sebelum kita masuk kepada sesi materi, saya persilahkan kepada Mbak Aisyah. Waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Salatan wa salaman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bertolabul ilmi insyaallah nantinya bersama dengan Dr. Maiti Alvina SPOG dan juga Dr. Zaidul Akbar, guru-guru kita semua. Sebelumnya, saya mungkin mau konfirmasi dulu ya kesiapan dari para pemateri kita. Assalamualaikum Dr. Maiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah. Baik. Bunda udah siap, Bun? Ya, insya Allah. Oke, Bunda. Sudah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Zaidul juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Baik, karena tadi permintaan dari panitia, kembali lagi Bunda untuk di sesi pertama, Bunda terlebih dahulu balik ke semua, karena ada sedikit miskomunikasi panitia tadi ya, tapi tadi disebutkan Bunda lagi yang duluan. Baik, insya Allah Bunda udah standby ya. Baik Bunda, silahkan bisa langsung dipaparkan sebelum Dr. Maiti memaparkan. Baik, suaranya apa terdengar jelas? Bapak Ibu, mungkin panitia bisa dibantu untuk peserta yang belum bisa terdengar suaranya. Baik, alhamdulillah Bapak Ahmad Yasir bisa terdengar ya. Baik, Ayah Bunda semuanya, sebelum kita mendengarkan paparan materi pertama bersama dengan Dr. Maiti Alvina yang insya Allah akan membahas topik yang sangat menarik di pagi hari ini, yaitu puasa membersihkan hati ya. Seperti apa sih sebetulnya proses puasa ini bisa membersihkan hati kita tentunya untuk menjadi hati yang lebih tenang dan qalbun salim, dan selain daripada itu juga ternyata puasa ini bisa membantu membersihkan hati yang memang adalah organ detoksifikasi tubuh kita. Nah, nanti akan dipaparkan oleh Dr. Maiti terkait topik pada
hari ini, dan Dr. Zaidul Akbar nanti akan melanjutkan kembali untuk topik bagaimana berpuasa yang benar dan berbukanya juga tentunya yang benar, sahur yang benar, sehingga puasa kita nantinya tidak menjadi sia-sia. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita akan mendengarkan paparan materi dari Dr. Maiti, insya Allah selama 30 menit, Bunda. Ya, jazakillah khairan katsiran, Aisyah, dan kepada seluruh panitia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan dalam kajian daring. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Nantinya bersama guru saya juga, Dr. Zaidul Akbar. Di sini kita akan berbagi bersama. Di sini saya mohon maaf tidak menggurui karena di sini saya meninjau bagaimana membersihkan hati. Nanti mungkin para sahabat masih bingung ini hati yang mana. Tapi saya meninjaunya dari hati yang zahir. Jadi organ tubuh manusia yang tampak. Ya benar-benar namanya hati ya. Jadi insya Allah kita mulai saja. Saya di sini share screen untuk memudahkan pemahaman karena sebagai seorang praktisi kedokteran, ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan tubuh akan dipermudah kalau kita dengan audio visual ya. Jadi baik di sini saya akan memaparkan materi saya. Jadi mari sama-sama kita luruskan. Insya Allah sebentar lagi, kurang dari 2 pekan lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Jadi puasa untuk Allah. Semoga Allah izinkan hati menjadi bersih ya. Jadi puasa untuk Allah ini dalam satu hadis sahih Bukhari dan juga riwayat Muslim, pahala amalan puasa Allah sendiri yang akan membalasnya. Masya Allah. Jadi setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi mari kita berniat puasa yang akan kita jalani di bulan Ramadan, ya, suatu kewajiban umat Islam yang merupakan rukun Islam gitu ya. Jangan nanti puasa niatnya salah untuk sehat ya. Mari sama-sama luruskan niat puasa untuk Allah, balasan dari sisi Allah pasti bighairi hisab, tidak terbalas insya Allah. Nah, setelah kita tahu bahwa puasa untuk Allah, perintah Allah jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Bagaimana di sini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Jadi memang bukan ya ayuhannas, tapi ya ayuhalladzina amanu. Jadi khusus bagi orang yang mengimani puasa ini. Puasa ini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman tadi dan kepada kita dan sebelum kita ini agar kamu bertakwa, kata Allah. Jadi kita ditujukan untuk puasa ini agar kita semakin takwa. Takwa secara harfiah bahasa Indonesia adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Jadi dalam hal berpuasa ya semua yang merupakan perintah dari Allah pasti harus kita lakukan. Semua yang dilarang Allah harusnya kita tinggalkan. Nah, dalam satu hadis sahih juga ya, di sini dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa segala sesuatu ada zakatnya. Jadi di sini puasa dimanain sebagai tazkiyatun nafs dan juga tazkiyatun jasad. Zakatnya tubuh adalah puasa. Likulli syai'in zakah wa zakatul jasad asyaum. Jadi hadis riwayat ini adalah hadis sahih. Jadi bukan zakat itu berarti makna dasar. Artinya zakat adalah makna dasarnya bersih dan suci ya. Sehingga puasa berarti menyucikan jiwa dan juga jasad. Masya Allah. Jadi begitu banyak sekali pahala berlimpah yang dari sisi Allah ganjar. Kita berpuasa hanya untuk Allah. Karena siapa yang tahu kita puasa? Hanya Allah. Kita ibadah sholat. Ada yang lihat gerakan sholat kita. Kita bersedekah, berzakat. Ada yang lihat manusia lain. Tapi kalau kita puasa, mungkin pengakuan kita berpuasa kepada orang lain. Tapi yang tahu benar-benar kita puasa, dari mulai niat dan saat sahur sampai nanti berbuka, hanya Allah Ta'ala. Jadi kita berpuasa untuk Allah, dan dari Allah lah pahala yang akan dibalas dari Allah saja gitu ya. Nah, nanti bagaimana selanjutnya? Apa hubungan tadi zakat tubuh gitu ya? Zakat jasad
pembersih jasad gitu ya. Nah, jadi Bunda menukil dari hadis tersebut, puasa juga ada satu hadis sahih adalah saumu junnah. Puasa adalah perisai. Jadi hendaklah orang yang berpuasa tidak mengatakan perkataan kotor dan tidak melakukan perbuatan bodoh. Jika ada yang menyerang atau memaki, hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Jadi benar-benar tameng gitu. Diajak untuk berbuat kemungkaran, kita harus tahan gitu. Jangan sampai kita juga mengeluarkan perkataan kotor. Jadi sesuatu yang kotor, perilaku apapun gitu ya, juga harus dihindari gitu ya. Benar-benar kita menahan diri gitu selama kita berpuasa insya Allah. Nah, disinilah ya kajian ini kita Bunda Meti sebagai dokter ya, tenaga kesehatan ingin berbagi. Kita mencari hikmah di balik puasa Ramadan. Jadi bukan tujuannya puasa untuk sehat, jadi harus diluruskan benar-benar jangan sampai salah tujuan atau salah niat. Ya, puasa untuk Allah dan biarlah Allah nanti yang menilai puasa kita dan Allah sendiri akan mengganjar. Nah, kita bagaimana mengambil hikmah? Apa itu hikmah? Ayat yang menyebutkan tentang hikmah dalam Quran surat Al-Baqarah 269, Allah menganugerahkan hikmah, yaitu kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, Masya Allah. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi di sini Bunda ingin kita berusaha mencari hikmah di balik puasa ini. Lihat di sini, dikhususkan bagi siapa? Ulul albab. Ulul albab adalah orang yang mampu berpikir, bertafakur, bertadabur untuk Allah, karena Allah gitu ya. Jadi kita mengambil hikmah dari puasa tadi, sehingga kita insya Allah dapat mengambil manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan salah satunya. Mari sama-sama di waktu duha ini kita tadabur, tafakur, dan tasyakur yang tak henti-hentinya, merenungkan, memikirkan nikmat Allah agar makin bertambah syukur. Karena nanti di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki adalah bulan penuh keberkahan, Syahrun Mubarak. Jadi berdasarkan hadis sahih ini, Rasulullah bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi Allah melipat gandakan pahalanya, ya, penuh kelimpahan keberkahan, dan berkah diantaranya adalah bagaimana ada hikmah puasa yang dapat ditinjau dari aspek kesehatan. Ya, jadi kita mengambil hikmah di sini bukan ditujukan untuk sehat atau bersih-bersih. Nah, Allah mewajibkan pada orang yang beriman terhadap puasa, tentunya muslim yang beriman mukmin. Jadi pernah anak saya bertanya, Mama itu kenapa kok dia Islam nggak puasa? Ya dia mungkin mengaku Islam belum beriman gitu ya. Jadi barang siapa yang benar-benar imannya sudah kokoh, pasti melaksanakan puasa bukanlah satu kewajiban lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan insya Allah. Bayangkan ya hikmahnya, 1 bulan dari 12 bulan Allah mewajibkan umatnya, hambanya untuk berpuasa, untuk mencapai salah satunya adalah hikmah dalam kesehatan. Kita bayangkan kehidupan kita, apa yang setiap detik kita hirup masuk ke paru-paru kita. Apakah semuanya baik? Apa yang kita balur menerpa permukaan tubuh kita yang begitu luas ya, permukaan kulit kita? Apakah semua baik? Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, minuman, makanan, apakah semuanya baik? Dan tahukah kita dalam tinjauan kesehatan untuk membersihkan hati, di sini Bunda Meti berbagi, hati di sini dimaknai secara zohir adalah liver, ya. Bunda tidak membahas hati yang sifatnya tersirat gitu ya, tapi hati, benar-benar organ hati yang bisa dilihat, dipegang gitu ya. Jadi semua yang masuk ke dalam tubuh selama 12 bulan gitu ya, 1 bulan itu ada kesempatan bagi hamba Allah gitu untuk tahu ya bagaimana selama ini toksin yang masuk, bagaimana nanti bisa toksinnya juga keluar gitu ya. Bisa keluar lewat hembusan nafas kita, dari pembuangan defekasi pembuangan kita, dari permukaan kulit kita dengan keringat, sampai dari urin kita, dari sistem ekskresi ginjal, Masya Allah gitu ya. Jadi mengenal organ hati yang di sini dalam topik tadi Bunda bilang membersihkan hati gitu ya. Jadi ada yang penting kita maknai. Jadi kalau pernah dengar bahasa detox gitu ya, D itu artinya penurunan, pengurangan ya, degradasi, decrease ya, dekadensi. Jadi kalau detoksifikasi, toksin itu toksik, racun gitu ya, sesuatu yang nggak baik gitu ya. Detoksifikasi tubuh gitu. Sebenarnya yang capek banget itu yang mengeluarkan semua toksin in tadi adalah organ yang utama liver.
Subhanallah, kalau kita elus-elus perut kita ini, ya Allah, benar-benar nih, kerjanya berat banget gitu ya. Jadi kalau kita mengenal hari ini, menjelang bulan puasa, ada satu gumpal daging dalam tubuh kita yang bernama hati. Dalam hal ini maknanya jasad, Bunda bukan seorang ahli tafsir atau ahli hadis gitu ya, tapi di sini berbagi dari tinjauan kedokteran. Organ utama berupa hati inilah yang membersihkan toksin di tubuh. Apakah kita mau benar-benar membersihkannya sebagai wasilah kita sedang menjalani puasa untuk Allah tadi, atau kita akan memperburuk dia gitu? Ya, terserah kita pilihan. Karena selain dia untuk membersihkan deaktivasi poison and toxin, ya kita lihat di sini, ya dia juga luar biasa banyak fungsi ternyata, membentuk lemak. Ya, di sini membentuk. Jadi ada orang dislipidemia, gangguan kolesterol gitu. LDL-nya tinggi, FLDL tinggi, HDL rendah, yang baiknya rendah, trigliserid tinggi. Sebenarnya sudah mulai impairment dari fungsi organ bersih-bersih hati ini tak mampu mensintesis kolesterol baik gitu. Jadi kenapa? Ya udah exhausted, terlalu banyak racun gitu, terbenam dengan racun-racun tubuh yang dihirup, yang dibalur, yang dimakan, yang diminum. Kemudian hati juga mengabsorpsi vitamin, ya membantu. Jadi bukan semata-mata lambung atau usus halus, hati juga mengabsorpsi vitamin A, B, B1, B2, B3, B5, B7, B6, B7, B9, B12, banyak sekali ya vitamin A, D, E, K. Ya, sampai nanti membentuk suatu hormon dan enzim, di sana juga ada ya, enzim lipase gitu ya. Dan proses-proses lainnya, pengkonvertisasi perubahan glukosa menjadi glikogen ya, yang tidak dipakai jadi energi ditumpuk di hati jadi glikogen, glikogen ujungnya jadi lemak lagi gitu ya. Dan mensintesis asam amino untuk nanti bahan baku membentuk DNA, Allahu Rabb. Banyak sekali fungsi hati kita sampai nanti membentuk namanya getah empedu gitu ya. Cairan empedu yang pahit gitu ya. Yang di sini kalau bahasa dokternya kantung empedu gitu yang suka berbatu-batu itu kan karena saking gagalnya liver mengkonvert lemak-lemak gitu dalam tubuhnya sampai nanti membentuk hormon. Jadi kalau kita elus-elus perut tengah kita ulu hati gitu ya di situ Allah ya Robbi berat sekali kerjanya dan dikasihlah sebulan ini kita memperingan dari kerja hati. Jadi lihat di sini ekses ya kelebihan kerja. Terus orang-orang nauzubillah, insya Allah kita tidak ada yang alkoholik di sini. Begitu banyak minuman-minuman cepat saji atau kafein. Ya kalau biji kopi sehat, tapi barangkali banyak biji kopi dicampur dengan gula refinasi, creamer gitu ya. Pola makan yang malnutrisi bukan dikategorikan kurang saja, bisa juga lebih nutrisi juga. Tapi nutrisi tidak baik juga disebut malnutrisi, ya. Nutrisi yang defisiensi, ya nutrisi makronutrien dan mikronutrien, kemudian habitnya merokok, penggunaan obat-obatan chemical yang terus-terusan, ya penyakit-penyakit kronis sampai stres psikologi dan emosional, makanan-makanan cepat saji, lingkungan di luar ada toksin heavy metal ya, pestisida, logam berat itu semuanya itu ya Allah sedih nian kalau dikatakan hati ini ya dialah organ yang membersihkan semuanya, mengubahnya menjadi lebih tidak terlalu toksik gitu ya. Bagaimana cara metabolisme xenobiotik? Ya, xenobiotik, xeno artinya adalah asing, biotik adalah makhluk biologis ya, makhluk hidup. Jadi benda-benda asing yang masuk melalui paru, melalui kulit, melalui saluran cerna, ditumpuk masuk ke hati melalui pembuluh darah tentunya, nanti akan dibuat perubahan menjadi lebih bersahabat gitu ya, dikeluarkan melalui pori-pori kulit, ginjal melalui urin, usus besar melalui feses gitu ya, kemudian paru-paru menjadi uap nafas kita. Tapi kalau liver ini yang kerjanya selalu berat selama 11 bulan ini manusianya nggak ngerti, akhirnya ekses toksin, kelebihan racun yang masuk tadi akan ditumpuk di mana ini? Hati-hati bagi orang yang punya koleksi lemak. Hati-hati nanti akan ditumpuk di bone marrow. Bone marrow adalah sentra sumsum tulang, tulang belakang, tulang panjang paha, tulang panjang tangan ya. Panggul ini tempat pembentukan sel-sel darah. Ya, apa tuh sel-sel darah? Sel darah merah, eritrosit, sel-sel darah putih, leukosit, sel-sel trombosit, ya, keping darah, itu semua dari bone marrow atau sumsum tulang. Nah, masa mau ngumpulin sampah di sana gitu ya? Sampai nanti kalau nggak mampu juga ngeluarin, ditumpuk di liver sendiri dan sampai nanti ke syaraf. Sehingga nanti ada penyakit polineuropati, kebas-kebas, kesemutan, mati rasa.
Ini sudah mulai gejala ini, overwhelming dari toksin xenobiotik bertumpuk, liver sudah mulai, aduh, hands up deh, saya sudah capek banget, nggak mampu katanya. Nah, melalui wasilah puasa 1 bulan ini, ayo semangat kita manjakan liver kita support, kita encourage performa liver kita agar nanti bisa dikeluarkan eksesnya keluar ya melalui ini. Ya, bisa juga nanti juga berikatan dengan sendi-sendi, darah, jaringan, otot, sehingga efeknya bisa dilihat di sini. Orang yang jerawatan, orang gampang alergi, orang yang rematik, encok-encok, autoimun, penyakit kardiovaskular, ya semua penyakit deh gitu intinya. Jadi ingin sekali berbincang dengan guru-guru ketika sebuah gumpal daging itu baik, maka baiklah ketahuilah kolbu. Apakah kolbu itu hati? Sebagian ulama mengatakan jantung. Ya Allahu alam, kita nggak bisa berselisih dalam hal ini, tapi kita meninjaunya dari aspek jasa dia saja saat ini. Bunda Meti berbagi ya. Jadi ketika ini sudah tak mampu lagi, inilah manifestasinya. Sampai hormon imbalan, peradangan, ya sampai gangguan padangan dari saluran cerna, syaraf, sampai kegemukan. Ya, tanda-tandanya sudah kelihatan ya, contohnya seperti ini. Depresi, moodnya nggak stabil, bau badan, masalah kulit, ngantuk uap terus gitu ya. Sakit kepala, kaku badan, perutnya begah, abdominal bloating, kelebihan berat badan, ini sudah kelebihan toksin gitu ya. Dan itu gejala toksinnya sudah bertumpuk, overwhelming, hatinya tak mampu mengeluarkan dari tubuh. Nah, jadi hati kita bahas di sini. Jadi healthy liver ya seperti ini, permukaannya smooth gitu ya. Dan kemudian sudah mulai nih NAFLD ini apa sih? Non-alcoholic fatty liver, mulai perlemakan nih, sudah ada mulai droplet lemak-lemak karena hati sudah kelebihan lemak masuk lewat mulut. Jadi makannya lemak jenuh terus gitu ya. Lemak ada 2, ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Kalau lemak jenuh misalnya kita makan trans fat, kalau lemak tak jenuh ada omega 3, omega 6, omega 9, ada omega apa lagi ya? MUFA dan PUFA, monounsaturated fatty acid gitu dari minyak ikan, minyak zaitun, minyak PCO, minyak tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kalau sudah kelebihan trans fat tadi, dia nempel di hepatosit sel-sel liver di antaranya. Jadilah fatty liver. Terus nggak nyadar juga nih orang gitu ya, tidak ada berusaha mencari ikhtiar untuk mendetoksifikasi. Nanti dibahas bagaimana caranya. Jadilah jatuh keadaan NASH. Apa itu non-alcoholic steatohepatitis irreversible sudah. Kalau fatty liver bisa kembali, bisa masih reversible. Tapi kalau sudah NASH ini, NASH ini, dia sudah masuk ke jaringan kolagen fiber, udah melekat banget gitu ya, sampai kolagen fibernya keras gitu. Sudah mulailah sel-selnya sudah sekarat dying, hepatosit gitu yang meradang, terjadilah sirosis ya luar biasa seperti ini, scar. Tidak berfungsi lagi, membuang racun gitu di tubuh. Sementara hidup masih berjalan, masih bernafas, menghirup sesuatu dari luar. Apakah polutan udara, apakah makanan minuman yang tidak baik gitu ya, apa yang dibeli pun tidak baik, ya kasihan. Makanya orang sirosis ini akhirnya ujung-ujungnya nanti ada cangkok liver ya, tapi jangan sampailah kita mengganti liver dengan orang lain gitu ya. Nah, gejalanya seperti apa nih orang-orang kalau kita tiap 3 bulan lah gitu taruhlah. Karena di sini ada proses restore dari our cell, jadi sel kita ada restorasi, perbaikan regeneratif rata-rata 3 bulan sekali. Periksa tolong, puasa dulu 10-12 jam, pergi ke laboratorium, periksa mandiri, bagaimana keadaan profil lipid kita. Kalau sudah dislipidemia, rasio lemak baik dan lemak kurang baik, Bunda tidak bilang tidak baik ya, walaupun LDL itu dibilang tidak baik, tapi tetap harus ada dalam tubuh ya. Rasionya sudah imbalance, LDL lebih tinggi gitu ya dibanding HDL, dan triglyceride lebih tinggi, dislipidemia ini sudah mulai terjadi ke arah navel ya. Udah mulai insulin resisten, gejala PCOS, ini sudah mulai nih. Sayangilah hati Anda gitu ya. Sudah mulai nih BMI-nya lebih dari normal, overweight, sudah mulai nih livernya ke arah fatty liver. Sudah mulai nih metabolic syndrome gitu, tipe diabetes, sudah mulai ke arah NAFL ya. Kalau sudah terjadi gangguan seperti mitochondrial dysfunction, ada pemeriksaannya ada, tapi ini sudah ke arah biologi molekuler. Ya kita di sini saja deh, jangan sampai kita jatuh keadaan yang sudah dihilir gitu, yang sudah end state ya. Di sini sudah nih harus cepat-cepat nih bertaubat, berubah, switch dari segala macam perilaku kita, jangan lagi dilakukan gitu. Ini sudah jangan sampai itu jatuh pada keadaan sirosis gitu ya, seperti ini nauzubillah. Ya jadi kenapa? Jadi kalau sudah kerusakannya seperti sirosis seperti ini nanti bahaya. Karena ternyata
Gejala dari penyakit hati berlemak yang di awal fatty liver tadi sebenarnya adalah silent karena belum menimbulkan gejala. Kita akan tahu mungkin dari pemeriksaan awalnya dari laboratorium darah profil lipid, mulailah nggak datang haid, mulailah merasa kok beratnya nggak turun-turun gitu ya, obesitas gitu. Nah ini hati-hati sudah gejala seperti itu. Walaupun silent sebenarnya bisa kalau sekarang saya sharing keadaannya seperti ini. Nah apa yang membuat ini menjadi suatu dilema? Epidemic, penyakit obesitas is now a global epidemic. Bayangkan, triple, 3 kali lipat. Jadi kalau persentase 300% dari tahun 75 sampai tahun 2016, kegemukan itu meningkat luar biasa. Dan satu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, sahih, generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi ya di zaman Rasulullah setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ya, saat ini barangkali ada kaum yang suka berkhianat, tidak bisa dipercaya, mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan. Allah, Rasulullah sudah tahu bahwa nanti di suatu masa yang akan datang gitu, akan ada orang-orang yang gemuk dan ternyata WHO sebagai lembaga kesehatan dunia sudah mentabulasi data kegemukan orang di dunia ke tahun 2016 3 kali lipat. Ya, bayangkan bahkan anak-anak ya, generasi penerus masa depan suatu negeri ya, Indonesia saya belum kutip sih berapa jumlahnya gitu. Tapi secara data WHO dari tahun 2016 sampai 75 ada 10 kali lipat. Jadi bukan 3 kali lagi ya, 10 kali lipat anak-anak dan orang dewasa ya sampai 124 miliar juta orang gitu ya kegemukan. Ya Allah gitu. Jadi jangan sampai kita termasuk kontribusinya. Ayo yang sekarang ini bagaimana? Karena apa? Nanti kalau kita sudah terjadi kategori overweight atau obesitas, elus-elus nih, ulu hati. Kasihan banget nih hati. Engkau ternyata membersihkan racun dari tubuhku. Yang awalnya terlarut dalam lemak tubuhku, lalu hati ini akan mengubahnya menjadi larut dalam air sehingga gampang diantar masuk ke dalam saluran usus, masuk lewat proses defekasi, pembuangan tinja, dan masuk ke ginjal melalui urin pembuangannya. Kegagalan fungsi liver sebagai organ utama pendetoksifikasi toksin di dalam tubuh, bayangkan 11 bulan dinyampa, membuat toksin bertumpu dalam sel tubuh di seluruh tubuh tadi, organ-organnya ada, sehingga dia harus mampulah kita support bagaimana. Jadi proses normal dari tubuh membuang, menetralkan racun melalui proses, ada fasenya, detoksifikasi, ya, membuang zat beracun, yaitu merujuk pada penarikan dan pengikatan. Nah, jadi secara bahasa awam, penarikan. Yang tertumpuk di jaringan lemak ditarik nih. Ada suatu pengikatan. Ya, kemudian penarikan, lalu diikat, lalu dihantar masuk ke lebih water polar, lebih larut dalam air, dibawa ke organ yang bisa melarutkan air, yaitu feses dan juga tinja. Sehingga terjadilah keseimbangan. Jadi zat-zat adiktif, xenobiotik, penambahan zat-zat apa ya asing tadi ya, xenobiotik tadi bisa diikat, dikeluarkan. Secara alami bagaimana prosesnya? Jadi proses dilakukan tubuh setiap hari mengeluarkan kandungan makanan, minuman, udara bahkan, dan zat kimia yang tidak bermanfaat dalam tubuh itu sudah otomatis. Allah sudah atur, Masya Allah, keseimbangan tersebut. Dan dia berfungsi detoksifikasi di hati tadi, memecah dan menghancurkan dari lemak-lemak tadi, ya dengan bantuan nutrisi tertentu untuk melakukan tugas nomor 1 tadi. Jadi kerja hati ini harus disupport dengan pola makan yang baik, pola tidur yang baik, dan hirupan yang baik. Jadi jangan sampai kita menghirup sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau qadarullah sekarang hidup di zaman globalisasi, industrialisasi nggak bisa dihindari. Tapi minimal jangan lagi ditambahi dengan kita menghirup sesuatu yang tidak baik, misalnya pewangi sintetis gitu ya, anti serangga yang disemprot atau yang di elektronik yang dipasang saat tidur, ya jangan gitu. Cukuplah biarkan hati bekerja mengeluarkan secara alami. Nah, bagaimana sih sumber toksin dalam tubuh itu masuk? Dari yang dihirup, yang dibalur, yang dimakan, yang diminum, ada 2. Dari dalam tubuh sendiri, sumber toksin tadi berlimpah-limpah ya, bertumpuk-tumpuk karena overwhelming, hati nggak mampu menarik dan mengikat, mengeluarkan, atau dari eksotoksin yang terus-terusan memapar tubuh. Ya, jadi ini seperti endotoksinnya adalah seperti metabolisme makanan, produksi amonia urea dari protein yang dimakan, ya, asam laktat dan kuman-kuman yang tidak baik di lambung. Misalnya ada Helicobacter pylori gitu yang memang suatu zat patogen yang berbahaya membuat ulkus peptik atau ulkus atau apa ya tukak lambung, itu lambungnya luka.
Itu merupakan sumber dari endotoksin di dalam badan. Jadi proses metabolisme yang gagal kurang enzim, karena enzim adalah suatu biokatalisator, mempercepat. Dia tidak terlibat dalam proses penyerapan makanan, enzim tidak diserap oleh tubuh. Dia hanya sebagai pembantu yang membuat cepat metabolisme, pengubahan dari substrat makanan karbo yang kompleks menjadi glukosa, fruktosa, begitulah seterusnya, tergantung jenis yang kita asup. Itu namanya enzim ya. Jadi kalau kurang dalam proses metabolisme, toksinnya tadi ditumpuk menjadi tumpukan yang membebani hati. Ya, eksotosin ya, makanan dengan zat pewarna, makanan pengawet, residu dari plastik ya, kontainer makanan, wadah makanan, racun serangga, obat-obatan, kosmetik, obat bius, sampai nanti zat-zat untuk cat tembok gitu ya. Luar biasa banget ini bisa memapar. Sehingga tubuh itu sebenarnya Allah sudah bekali suatu zat-zat yang harus kita asup yang merupakan antioksidan enzimatis endogen. Ya, namanya ini banyak antioksidan ya kita kenal, ada vitamin, mineral, ada karotenoid, polifenol, banyak sekali lah zat-zat sekundari metabolit dari antioksidan yang tubuh itu harus diasup setiap hari agar bisa ini membalans keadaan oksidatif atau racun-racun yang luar biasa. Ya. Jadi ini harus dalam keseimbangan. Kalau tidak seimbang keadaan ini, jadi tubuh itu harus diasup, harus di-maintain, dan jadi nggak bisa sekonyong-konyong kita bilang, tubuh kan suatu mesin yang otomatis, biomesin bisa sendiri, nggak bisa. Ada saatnya titik kekurangan bahan baku antioksidan enzimatis endogen, karena yang punya badan tidak mengasup membantunya untuk menyeimbangkan tumpukan racun dan tumpukan antioksidan gitu. Nah, bagaimana manifestasinya? Ini penyakit diabetes, kanker, radang sendi, penyakit pernafasan kronis, gangguan pembekuan darah, gangguan syaraf, obesitas, stroke, penyakit jantung, semua deh penyakit autoimun semuanya luar biasa. Lantas, bagaimana sih detoksifikasi itu bekerja? Ada 3 proses yang terjadi di hati. Mari kita pegang hati kita di ulu hati. Allah, begini ya gambar hati. Di zaman feodal Belanda kolonial, semua abdi dalam gitu ya, yang merupakan pembantu para Belanda itu hanya diberi makan jeroan hati gitu ya. Jadi sekarang kalau ada yang hobinya demen banget makan hati, berpikir 2 kali gitu. Walaupun dia hewan ternak, tetap aja sama prosesnya kalau dia mamalia. Jadi step pertama adalah bagaimana masuk tadi dari hidung, dari makanan, dari kulit, tetap semuanya terserap. Kulit juga punya pori-pori, pasti kan dibawa oleh darah ya. Ini pembuluh darah. Oke, sepakat? Kalau makanan masuknya ke usus. Nah, langsung di sini akan ditransfer, masuklah ke hati ya. Dari mana jalurnya? Dimasukkan ke dalam hati. Di hati ini ada suatu proses dari yang prosesnya dari yang larut dalam lemak, yang dalam lemak tubuh ditarik, diikat, dimasukkan dalam yang larut dalam air, dikeluarkanlah lewat ginjal ataupun lewat saluran usus gitu ya. Nah, gini prosesnya. Secara detail ada satu proses. Proses pertama yang harus kita tahu adalah proses fase 1 yang melibatkan enzim sitokrom P450. Luar biasa nih enzim. Catat ya, ini enzim yang sudah sunnatullah Allah titip dalam liver setiap hamba-hambanya. Ada proses biokimiawi di sini dan dia perlu disupport apa? Ini vitamin B2, B3, B6, B12, asam folat, glutathione, dan flavonoid. Flavonoid ini semua yang ada dalam tumbuhan yang berdaun warna hijau. Ya, jadi kalau ada yang mengkultus saja, mau supaya sehat bisa mendetoks, makannya cuma flavonoid saja, atau dokter SPOG asam folat saja, enggak gitu. Semua karena Allah nggak pernah menyuruh makan itu saja. Allah menyuruh makanan semua. Buat apa Allah ciptakan daun, biji, buah gitu sampai nanti ternak gitu ya, madu gitu. Semua dimakan asal konsepnya halal toib dan berasal dari bumi yang alami. Nah, setelah dia berhasil fat soluble toxin dari dalam tubuh diangkut ke liver, di liver ada proses oksidasi, reduksi, hidrolisis, hydration, ini proses biokimia yang otomatis pasti Allah yang atur. Kemudian setelah berhasil, toksin tadi berubah, masuk lagi ke fase 2, diikat dengan yang water soluble, air. Ya, ada sulfation, glukuron, ini proses biokimia, kita nggak bahas ini. Ini orang-orang yang bekerja di biokimia tentunya. Para tenaga kesehatan, dokter, dan peneliti harus paham, dan dia needed, butuh. Tolong dong bantu dia, apa itu? Asam amino. Di awal belum butuh, begitu di fase 2 butuh ya. Ya, tapi kita tetap aja mengasupnya sama-sama dari mulut gitu, dari kulit gitu ya. Jadi ini mengandung metionin, sistein, termasuk mineral, magnesium, glutathione, vitamin B5, B12, vitamin C, taurin. Ini sudah di docking, sudah keluar seperti ini dan dia akan berhasil masuk lewat ginjal,
keluar lewat urin. Kandung empedu lewat stool, gitu ya, lewat feses. Jadi, ayo sama-sama untuk membersihkan hati, bukan disikat, support si hati tadi agar proses di fase 1 melibatkan enzim endogen dalam liver, disupportlah proses biokimia dengan zat-zat makanan yang kita asup secara mandiri, secara otomatis ya. Jadi ini tadi ya, tadi saya ulangin lagi nih, contohnya vitamin B lengkap, glutathione, NAC ini adalah nikotinamid ya, suatu kofaktor enzim di sana yang mengandung adalah bahan baku triptofan di sini ya, asam amino juga. Ini juga bayangkan contoh-contohnya ada di sini sehingga dia akan berhasil. Ini toksin-toksin yang masuk kan bisa seperti ini, produk makanan metabolik yang salah, kuman-kuman patogen, zat pestisida, pengawet, ya, polutan, kontaminan, food aditif, obat-obatan, sesungguhnya semua masuk ke dalam liver. Jadi, secara alami dia akan mampu mendetoksifikasi melibatkan enzim di dalam sel, khususnya di dalam membran yang disebut mitokondria. Jadi Bunda Meti ini membawa kita bertouring gitu ya, masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ingat Fusilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa anfusihim. Ya, jadi wa fi anfusihim. Jadi kita melihat Allah menghamparkan afaq, alam semesta dan diri kita untuk mengetahui kekuasaan Allah dan mengakui kebenaran Al-Quran. Jadi nggak guna belajar mitokondria ini untuk apa sih itu? Untuk jadi orang sarjana kedokteran, bukan. Supaya kita mengenal diri, kita akan mengaku, Allah engkau terlalu hebat mengatur tubuhku dengan detail dan aku terlalu joli menganiaya diriku gitu ya. Jadi organ liver ini mempunyai enzim CYP450 atau disebut sitokrom P450 ya, fase-fase enzim di fase 1 ini. Dan ini luar biasa. Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan dan menjilati jari-jari tersebut sebelum dibersihkan. Setelah makan ya menjilati Rasulullah, Masya Allah. Dan diteliti ini baru banget tahun 2006 ya, baru 1-2 dekade ya. Karakterisasi dari ribonukleasi activity ini bisa dicari sendiri jurnalnya ya, ada alamat webnya gitu ya, ada suatu penelitian, ada suatu enzim ribonuklease activity dalam permukaan kulit, termasuk kulit-kulit jari ya, kulit semuanya, skin surface gitu, yang dapat apa? Yang dapat ternyata membuat gut microbiome mediated modulasi si enzim di liver P450. Allahu Akbar itu. Jadi hikmah di balik sunnah. Kalau kita sudah beriman ya samina wa ta'na saja. Dan kita sebagai orang yang mampu mencari hikmah dengan akal kita, dengan tadabur, tafakur kita, luar biasa gitu. Dengan menjilati saja kita mensupport suatu enzim sitokrom P450 dan baru ditemukan tahun 2020, tahun lalu. Bunda mendapat sharing ini dari beberapa jurnal, silahkan nanti dicari sendiri. Ini ternyata dia mensupport si enzim P450. Siapa tadi P450? Yang ini, si support. Yang mensupport proses ini, toksin yang tadi ditarik dari lemak-lemak tubuh yang berlebihan, baik itu zat-zat xenobiotik yang berbagai macam, dia akan ditarik, diikat oleh si enzim tadi, luar biasa dengan cara tadi makan dengan tangan. Ya, ditambah lagi efek of short-term fasting ya terhadap sitokrom luar biasa juga tahun 2018. Banyak sekali sitokrom P450 tipe gennya seperti ini akan strongly contribute to toxin metabolism in human hepatocyte. Mengikat toksin dalam liver untuk membersihkannya dengan bantuan ini dengan cara kita efek berpuasa. Allahu Akbar. Fabi ai ala irobikum atukadziban. Inilah hikmahnya ya. Allah itu memberikan kasih sayangnya 1 bulan ini untuk kita kembali start over tubuh kita yang sudah 11 bulan ini kita kotori. Atau kita buat overwhelming tugas si liver tadi, si hati tadi. Di mana lagi kerja sitokrom? Di dalam setiap mitokondria atau satu sel ya. Ya, Bun. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Di dalam sel ini ada mitokondria ya, ini satu organ kecil sekali, nggak kelihatan pakai mata tentunya. Ada enzim lagi, SOD, ketalase, glutathione, yang kalau ada orang suka suntik putih nih, suka banget nih iklan glutathione. Ya sebenarnya bukan suntik putih untuk putih, dia mensupport hati, tapi sebenarnya yang pertama bukan glutathione, SOD. The first line antioksidan enzim dalam liver, dalam mitokondria adalah SOD.
Jadi ayo makan SOD, cari SOD dari mana? Ya oke, jadi ini antioksidan SOD tadi untuk membuat tadi tumpukan-tumpukan dari lipid damage dan lain-lainnya dari kegemukan tadi kalau kita support sehingga kita disuruh puasa, karena selain puasa kita disuruh juga untuk ada proses autofagi, sel-sel yang sudah rusak, yang kurang baik dilahap oleh sel-sel imun kita, makrofag kita. Penemunya Dr. Yoshinori Osumi, ya padahal Rasulullah sudah beritahu umat-umatnya, ya ini hanya sekedar saja Bunda share bahwa proses autofagi juga ternyata mensupport proses detoksifikasi si liver tadi. Allahu Akbar ya. Ini molekular biologi di tahun berapa? 2019. Ini masih ilmu-ilmu terbaru yang sekarang ini bukan dibuktikan tapi menjelaskan kalau ini tidak menambah keimanan seorang muslim, luar biasa keras sekali hatinya. Karena luar biasa sudah ditunjukkan dengan puasa rutin dan mensupport dengan memasukkan nutrisi makronutrien dan mikronutrien, vitamin A, B, C, D, asam amino, ya, kita akan membuat si proses pembersihan hati ini berjalan lancar. Bisa keluar lewat keringat, lewat hembusan nafas, lewat urin, lewat feses. Jadi berpuasa itu sebenarnya meminimalisir tubuh mengasup zat-zat toksin melalui makanan. Ya, kemudian jangan sampai kita kegemukan, jangan sampai kita menjadi orang yang disebutkan Rasulullah di zaman masa depan, orang-orang yang gemuk tadi. Kemudian cukupkan minum air, bagaimana mau bisa dipolar water dikeluarkan lewat ginjal kalau yang punya badan kurang air. Racunnya ya kayak ibarat selokan, numpuk, nggak bisa dibanjur gitu, nggak bisa ngalir. Kemudian minimalisir asupan protein hewanin, walaupun harus gitu ya, tapi minimalisir dengan proporsi protein nabati lebih tinggi, lebih banyak ya, karena meminimalisir amonia, karena amonia ditumpuk nanti di liver, tapi tetap nggak boleh ditinggalkan karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah menciptakan binatang ternak tidak sia-sia, diasup lah gitu ya. Jadi nah hati-hati proses detoksifikasi liver ketika kita berubah nih sebulan lagi puasa yang nggak pernah sehat hidupnya, mulai keliengan, mulai cemas, nggak bisa tidur, mulai berkeringat gitu ya, sampai ada yang pingsan, muntah-muntah, pegel-pegel, sabar gitu. Sampai ada yang merasa flu-like symptom, ya nafas bau, ya sudah, tenang saja. Ini adalah proses sebentar saja kok. Karena dari reaksi detox ini memang proses untuk penarikan semua toksin yang bertumpuk dalam jaringan lemak tubuh, apalagi dia kalau obesitas terlalu banyak, sehingga reaksi tadi menimbulkan simptom-simptom yang tidak menyamankan. Lalu bagaimana caranya proses detoksifikasi? Deliver dengan berpuasa, support dengan makanan yang tadi yang sehat, yang semuanya jangan dikultus. Kemudian ada proses homotoksikologi. Ini terapi modern konvensional yang diencerkan, disuntikkan di intravena ataupun bisa dibalur. Ya. Nah, apa itu herbal-herbalnya atau nutrasi? Mohon maaf ya bunda-bunda, ayah bunda semua, karena sepertinya Dr. Meiti bermasalah jaringannya ya. Kita tunggu sebentar. Sepertinya bermasalah jaringan bunda-bunda, mohon ditunggu sebentar ya. Kami informasikan juga untuk peserta yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya melalui fitur chat ya. Sudah hadir juga bersama kita Dr. Zaidul Akbar. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di mana itu posisinya, dokter? Di samping rak buku sana. Maksudnya di Bekasi? Iya, iya di rumah. Cuman tadi apa? Mau kan ada request dari panitia tadi suruh backgroundnya pakai background yang ini, cuman ternyata nggak tahu handphone saya yang jadul apa saya yang jadul atau apa nggak tahu. Oke, nggak apa-apa dokter, itu backgroundnya cantik kok, sesuai good ya, sesuai sama ininya, nggak masalah insya Allah. Sambil kita menunggu dokter Meiti ya dok ya, nih udah bergabung lagi Bunda Meiti. Alhamdulillah, sudah saya keluar lagi kalau gitu. Jangan. Baik. Assalamualaikum, Bunda.
Baik, sepertinya ada masalah ini ya. Teknis. Ya, sambil menunggu Dr. Meti, ayah bunda semua yang ingin bertanya, nanti kami persilahkan bisa menggunakan fitur chat, ya, masukkan pertanyaan ayah bunda semua di chat, dan juga untuk peserta YouTube, silakan masuk. Ya, baik, alhamdulillah sudah terhubung kembali. Ya bunda, silahkan bunda dilanjutkan. Masih bisa dilanjutkan? Okay, selesaiin. Ini Dr. Zaidul juga udah hadir. Ya, silahkan baik, bunda. Sedikit lagi. Nah, baik, bismillah. Terakhir 3 slide lagi dari terakhir ya. Jadi ayo kita bersih-bersih hati, 3 caranya, berpuasa, kemudian support asupan makanan yang mensupport tadi proses fase 1 dan fase 2 dengan apakah herbal ataupun zat nutrasikal ya. Contohnya seperti ini, madu ya dan antioksidan yang Allah hamparkan di muka bumi, apapun jenisnya semuanya boleh. Dan jangan lupa berbuka puasa dan sahur tetap saja kita mendahulukan kurma ya. Jadi kalau kita berbuka sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, kurma muda ataupun tidak ada kurma muda dengan kurma matang, dengan seteguk air silahkan. Jadi jangan langsung buka makan nasi goreng, nggak boleh. Kasihan nanti livernya mau bersih-bersih udah seharian, tapi ternyata kita salah berbuka puasanya atau sahurnya. Ini pandangnya yang di depan ini adalah suatu best food to cleanse your liver. Makan alpukat yuk, sahur. Ya, buat jus bit, minum minyak zaitun, bawang putih, apel, lemon, ya, daunan hijau, teh hijau, kacang, kunyit, ya, sesuatu yang lebih jeruk ataupun okra ini juga luar biasa sudah diriset, atau yang memang punya rezeki lebih, ya silakan suplementasi, membeli beberapa suplementasi vitamin seperti ini, silakan saja ya. Biji labu juga luar biasa. Zinc, copper, antioksidan, psyllium ini apa ya? Psyllium ini adalah meniran ya, meniran ini karotenoid, wortel ya, jeruk, vitamin C ada di sana. Ascorbic silahkan. Jadi ini tips jika mengalami reaksi detox saat menjalani puasa, banyak minum saat berbuka, istirahat di tempat yang sejuk, bersirkulasi udaranya baik, jadi sering duduk di bawah pohon gitu ya. Kemudian selama proses detox berlangsung, sebagian energi akan difokuskan untuk proses metabolisme pembuangan. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi lari gitu ya, jangan sampai gitu. Hindari makanan yang berat seperti metabolisme makanan daging merah gitu ya, atau lemak-lemak jenuh. Ya hindari polusi, tentunya jangan sampai nongkrong di jalan raya, nanti banyak asap kendaraan atau asap pabrik gitu ya. Jadi tidak minum obat, jadi jangan minum obat-obatan, misalnya sakit, demam, langsung minum obat demam, sakit gigi, minum obat nyeri, pokoknya semuanya diminum obat kalau ada gejala, jangan. Ini proses detoksifikasi harus kita komit. Nah ini tips-tipsnya, silahkan nanti dibaca, di sharing bahan bakunya. Nah ini terakhir homotoksikologi, biar lebih mencerahkan saja kalau kita memang ingin instan. Ada juga sih teknologi kedokteran yang menyediakan disuntik EDTA ya, chelation therapy melalui penyuntikan. Ini juga nanti akan membersihkan liver ya. Banyak di klinik-klinik yang menawarkan homotoksikologi menyuntikan EDTA ya, atau dengan menggunakan baluran chelation atau fermentasi dari sayuran, buah-buahan, kulit-kulitan, biji-bijian yang dibalur ke permukaan tubuh gitu ya. Ada di sini di Rumah Sehat Profesor Sutiman Bambang Sumitro di Malang yang menjalani proses chelation melalui herbal yang difermentasi. Ini beberapa zat-zat yang diperlukan, dan ini ada beberapa. Intinya apa? Semua yang saya sharing bukan untuk kita sehat semata, tapi untuk melihat diri kita ini mengakui kekuasaan Allah dan mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Jadi jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Rasulullah bersabda, jagalah Al-Quran ini demi Allah, jika jiwaku ada dalam kekuasaannya, Al-Quran ini lebih cepat terlepasnya daripada unta dari tali ikatannya. Jadi hati-hati, luar biasa godaannya, apalagi di akhir zaman. Ada satu hadis ketika suatu masa kita menggenggam Quran dan Sunnah seperti menggenggam bara api. Jadi seperti salah satunya puasa tadi ditujukan untuk Allah, dan ketika berpuasa asuplah makanan-makanan yang sehat untuk mensupport pembersihan proses detoksifikasi pada organ liver, sang organ utama pembersih tubuh kita. Baiklah, semua yang sempurna dari Allah, semua kekurangan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap sekali ya paparan dari Bunda Meti tadi terkait
ini ya menjawab ya pertanyaan bagaimana puasa itu bisa membersihkan hati kita, organ detoksifikasi tubuh kita yang memang Masya Allah apa yang disyariatkan dalam Islam ya memang menyehatkan ya begitu kalau kata Dr. Zaidul Akbar. Ini sudah hadir juga bersama kita Dr. Zaidul. Kita nanti tanya jawabnya di terakhir ya insya Allah. Jadi nanti akan sesi tanya jawabnya bersama dengan Dr. Meti dan Dr. Zaidul. Silahkan pertanyaan yang masuk di YouTube juga nanti akan kami bacakan beberapa yang terpilih walaupun tidak bisa semuanya nanti ya insya Allah. Silahkan untuk pertanyaannya di kolom chat ataupun di Zoom ini dan juga di chat di YouTube ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri berikutnya, Dr. Zaidul Akbar. Assalamualaikum, Dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang menarik hari ini insya Allah Dr. Zaidul akan membahas bagaimana berpuasa yang benar agar puasa yang kita lakukan selama Ramadan ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia begitu ya. Silahkan dokter. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Senin di mana diangkatnya amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus diberikan kenikmatan iman Islam dan tentunya dalam semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harta karun terbesar kita, yaitu iman dan Islam yang telah Allah berikan dan telah Allah anugerahi kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua juga dimatikan Allah dalam keadaan beriman, bertauhid kepadanya, sehingga nanti kita pun dicatat menjadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan dan juga keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengucapkan sholawat dan taslim kita yang terbaik kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan. Seluruh sisi kehidupannya bisa kita contoh. Dan Allah menyempurnakan semua untuk manusia yang sangat mulia itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, terima kasih atas undangan teman-teman sekalian. Wabil khusus hari ini, masya Allah, tadi saya menyimak paparan dari Dr. Meti, ya, guru saya, sahabat saya juga, yang masya Allah banyak menginspirasi saya dalam bagaimana menjadikan tib nabawi atau pengobatan Nabi ini menjadi suatu hal yang bisa diterima oleh semua atau banyak kalangan, khususnya kalangan-kalangan ilmiah. Dan juga teman-teman di Khalif ya, dan yang lainnya yang juga hari ini dimoderatorin oleh Mbak Aisyah. Semoga Allah kita jaga kita semua ya, dan Allah mudahkan dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh kebaikan dan penuh berkah. Ini mohon maaf, saya memang kalau biasanya ngisi nggak pakai slide. Kenapa saya tidak pakai slide? Karena memang subhanallah ya, dalam Al-Quran memang kita kalau kita bandingkan antara kata penglihatan dan pendengaran, maka akan lebih banyak kalimat atau kata pendengaran dalam Al-Quran. Karena memang pendengaran kita itu bahkan orangnya pun mati ya, atau mungkin dalam keadaan pingsan, dia masih bisa mendengar. Dan para sahabat-sahabat dulu juga sama, mereka mengaktifkan kemampuan mereka dalam menghafal itu dengan mendengar gitu kan. Seperti itu. Dengan tidak mengurangi kita dengan teknologi yang ada ya, karena memang dengan kita mungkin kalau yang masih ingat zaman dulu tuh zaman saya SD ya, itu ada mungkin yang ya edisi lama lah ya, ada sandiwara radio, Brahma Kumbara, Madangkara, itu kan kita nggak lihat sama sekali ya, subhanallah ya, cuman bisa membayangkan gitu kan. Jadi dengan pendengaran kita membayangkan sesuatu ya yang terjadi pada drama Brahma Kumbara apa gitu-gitulah. Seperti itu. Dan saya mencoba bagaimana mengajak kita semua lebih menggunakan tadi kalau Dr. Meti mungkin audio visual, kalau saya mungkin audionya saja. Visualnya bayangkan saja ya. Visualnya bayangkan saja supaya otak kita tuh ada mungkin semacam konslet tanda kutipnya, listriknya gitu kan, biar semangat gitu, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, tema hari ini yang saya diberikan oleh panitia adalah tentang bagaimana
puasa itu tidak sia-sia, ya. Dan bagaimana kita menjadikan puasa Ramadan kita betul-betul menjadi puasa yang detox. Tadi Dr. Meti mungkin sudah menyampaikan detox hati atau detox liver secara maknawi atau secara fisiknya gitu kan. Tapi perlu kita pahami juga bahwa dalam pemahaman holistik ya, atau mungkin kalau beliau atau Dr. Meti sering menyebutkan kedokteran integrasi gitu, maka sebenarnya ya tubuh kita itu tidak lepas satu dengan yang lain gitu kan. Jadi tubuh kita itu tidak akan bisa terlepas satu bagian dengan yang lain. Contoh beginilah, mampukah teman-teman atau mampukah kita bisa katakanlah berdoa dalam keadaan khusyuk gitu kan, sholat dalam keadaan yang khusyuk, atau mungkin ibadah ya, mungkin sholat malam atau apapun dalam kondisi perut kita kenyang ya. Perut kita kenyang dalam kondisi mungkin makan berlebihan, atau mungkin seseorang itu minum yang berlebihan sehingga akhirnya badannya lemes gitu kan, terlepas apapun yang dia makan, bahkan makanan sehat sekalipun nggak bakal bisa gitu kan. Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena memang manusia ya sudah di set up-nya kayak begitu. Apalagi kita sebenarnya sebagai seorang yang beriman pada Allah, sebenarnya syariat-syariat yang sudah Allah perintahkan ini sebenarnya pada akhirnya memberi efek samping ya. Efek lurusnya itu imannya, keyakinannya makin kuat. Efek sampingnya itu katakanlah, kalau selama ini kan efek samping itu jelek. Saya sering bilang efek samping itu malah justru sehat gitu kan. Efek dari ketaatan pada syariat Allah itu adalah kesehatan gitu kan. Jadi nggak usah heboh-hebohan kita bicara kesehatan ini. Itu sebenarnya kalau taat pada syariat itu subhanallah pasti sehat gitu ya. Kita taat pada syariat itu bukan karena ingin sehat, seperti Dr. Mati tadi sampaikan, berarti kita taat pada syariat itu atau perintah Allah dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu tidak lain tidak bukanlah memang kewajiban dan memang kita ingin melakukan semampunya kita ya, gitu teman-teman ya. Namun ya memang kita lihat ya, kalau Anda baca di surat Al-Baqarah itu ya, jadi situ Allah menjelaskan kepada kita semua, makan dan minumlah kalian ya dari rezeki yang halal dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Allah kan gitu. Jadi setelah ngomong makan, setelah Allah bicara makan minum, di situ ada keterangan ada setannya gitu kan. Jangan ikuti langkah setan. Artinya apa? Setan itu memang ada kaitannya dengan apa yang kita makan. Maksudnya mereka juga ikut campur ya. Kalau orang katakanlah makan sehat tiap hari, dia bagus makannya tiap hari, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya tidak berlebihan, maka subhanallah ya sehatlah badannya. Nah kalau sehat badannya dimakan bagus tidak berlebihan, dia sejatinya sudah beriman, maka raganya sehat, imannya juga sehat, gitu kan. Tapi kan tidak semudah itu. Ada setan di situ, ya. Maka subhanallah kita sering atau pernah mendengar hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa ya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Ya karena dia nggak jaga hatinya, dia nggak jaga terutama imannya ketika sedang berpuasa. Ya, jadi kalau sekarang ya dunia modern lah heboh-hebohan dengan namanya intermittent fasting. Saya katakan puasa Ramadan itu intermittent fasting terbaik di dunia gitu loh. Kenapa saya katakan di dunia? Iyalah. Kenapa begitu? Coba bayangkan dulu sekarang kalau Anda membaca tulisan di Instagram itu ya, di IG itu, saya katakan fasting state kita itu lebih lama daripada feeding state atau waktu makan kita. Bahkan kalau dia mau lanjut habis dia buka puasa gitu kan, buka puasa tadi sampaikan pakai kurma atau air gitu kan, puasa lagi aja sampai sahur, puasa makan lagi. Dan disitulah kita sedang mendetoks sebenarnya. Ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas ya. Jadi kalau tadi dia tidak atau puasa tadi itu akhirnya tidak bermanfaat atau mungkin cuma sekedar nahan lapar dan dahaga saja, itu karena apa? Karena orangnya bicara dusta, karena orangnya bicaranya sia-sia, atau orang yang mengerjakan macam tinggal dusta, sia-sia sama maksiat ya. Dan 3 hal ini kan gampang banget kita kerjakan di waktu Ramadan ya. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian gampang sekali dikerjakan manusia modern di waktu atau di saat kapanpun gitu kan. Bicara dusta, lihat berita yang nggak penting, maka di situ sebenarnya poin pentingnya apa? Supaya puasa kita bicara supaya puasanya itu bernilai secara ibadah, maka tinggalkan perkataan dusta atau menyebarkan perkataan dusta. Nggak usah sibuk dengan urusan orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Sia-sia.
sia-sia. Sia-sia itu maksudnya apa? Nggak ada manfaatnya nonton ini, baca ini, ngobrol sama orang. Lebih baik diam ketika puasa. Ya, bahkan Nabi pernah menjelaskan bahwa ketika ada orang ingin berdebat, ngajak debat lah dengan kalian, katakan pada dia saya sedang berpuasa. Nabi sudah memberikan pesan kepada kita seperti itu. Ya, jadi subhanallah teman-teman, dusta sia-sia. Jadi sia-sia itu apa? Non tadi ya, kumpul sama teman-teman yang nggak ada pentingnya, nggak ada manfaat, ngobrol, sudah tinggalin aja tuh. Ya, tinggalin semua hal-hal nggak bermanfaat selama puasa. Itu udah cukup 11 bulan gitu kan. Ya, banyak orang ya kita juga, saya mungkin termasuk mungkin dalam salah satu perjalanan kita itu hari-hari kita itu tergoda oleh syaitan. Ya, seperti itu. Yang ketiga apa? Maksiat, ya. Lagi Ramadan masih maksiat, ngapain puasa? Cuma dapat puasa lapar dahaga saja gitu kan. Nah, ini pesan pentingnya di situ. Maka kalau bicara puasa sebagai detoksifikasi ya, dan bagaimana puasa itu nggak sia-sia, tentunya kan kalau mungkin bahasa itu detox iman sama detox raga. Detox iman ada syaratnya, detox raga ada syaratnya. Maka tidak heran semua hal-hal itu, misalnya kita bicara iman, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan lemahnya iman seseorang. Ya, lemahnya iman seseorang. Dan salah 2-nya adalah banyak makan sama banyak bicara yang nggak bermanfaat. Jadi kalau berarti kuncinya apa waktu Ramadan supaya Ramadannya itu bisa bermanfaat atau bisa betul-betul optimal? 2 hal tadi kejar, ya. Yaitu apa? Kurangi makan, jangan banyak makan lagi waktu Ramadan, dan jangan banyak lagi bicara yang tidak penting waktu Ramadan. Kenapa? Ramadan adalah waktu kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kan gitu. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Banyak makannya diganti dengan sedikit makan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan sedikit makan, banyakin ibadah. Bahasanya gitulah. Kurangi makan, banyakin ibadah. Poin pentingnya itu di situ, teman-teman sekalian, ya. Jadi, dan 2 hal tadi kalau kita boleh, mungkin saya coba bahas sedikit ya. Lemah iman itu ya karena banyak makan, karena banyak bicara, kan gitu. Lemah raga juga sama. Orang yang terlalu banyak bicara, kata Nabi SAW, itu bisa jadi orang yang ngomong terus nggak bermanfaat gitu kan. Semua cerita. Kata Nabi, ini orang kayak gini orang yang berdusta, kata Nabi. Ya. Maka Ramadan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan mengurangi 2 hal tadi terutama. Ya, jadi ada detox imannya, detox raganya. Ya, detox iman, detox raga. Nah, nanti kita akan bahas bahwa sekarang apa yang harus kita kerjakan atau apa yang harus kita lakukan selama puasa ini supaya betul-betul puasa itu bisa bermanfaat dan akhirnya kita rasakan apa ya, kebersihan jiwa dan hati atau raga kita. Ya. Nah, tentunya kita sudah paham dan teman-teman sudah banyak didapatkan oleh mungkin asatid lain, ustaz-ustaz yang lain ya, tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran selama Ramadan. Nah, saya mau tantang Anda, tantang saya juga. Nabi kita SAW ya, itu pernah sholat 1 rakaatnya membaca 3 juz. Ya. Membaca 3 juz Al-Baqarah, kemudian An-Nisa sama Ali Imran. Ya. Ali Imran sama An-Nisa. Kurang lebih 3 juz lebih itu. Ya. Disebutkan dalam riwayat itu Nabi membaca 3 surat itu pada 3 ayat pada 1 rakaat gitu kan. Rukunya juga sama. Jadi nanti coba dilihat detailnya, tapi maksud saya begini, coba kita challenge diri kita ya. Waktu Ramadan ini untuk apa? Untuk melakukan ibadah yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, tapi dicontohkan lagi. Contoh mungkin habis tarawih, mungkin sholat sunnah sepanjang malam sampai sengantuk-ngantuknya, mentokin gitu kan, sampai malam tuh. Ya, sampai jam 12, ngantuk bentar tidur, terus bangun lagi, sampai subuh. Karena sahabat tuh begitu yang saya tahu. Ya. Jadi subhanallah mereka tuh betul-betul sibuk dengan apa? Dengan ibadah. Sehingga nggak sempat lagi mikir, nanti habis tarawih ada camilan apa, habis tarawih nanti gorengan apa, makan apa, gitu. Nggak sempat lagi. Sibuknya dengan ibadah beneran. Dan akhirnya apa? Allah cukupkan bagusnya. Dan tubuhnya dalam kondisi fasting state, ya puasa lagi dia. Puasa lagi otomatis apa? Terjadi switching kan, switching bahan bakar yang biasanya glukosa diubah jadi glikogen, bahan bakar yang dia pakai untuk metabolisme tubuhnya. Kalau itu pun nggak ada, dibongkar lagi dari yang lemak-lemak yang tertimbun dalam tubuh. Maka subhanallah ya,
Jadi akhirnya apa? Tadi ibadahnya naik, imannya naik, hatinya menjadi lebih bersih lagi karena ibadah atau ketaatan pada Allah, makanannya juga berkurang. Ya, makanan itu kuncinya puasa kan di situ sebenarnya. Disuruh kurangi makan gitu kan. Kata kuncinya di situ. Maka makan sehat apapun selama Ramadan ya, gak usah banyak-banyak gitu loh. Sedikit aja, secuil saja, secukupnya saja, dan minta sama Allah. Tinggal kita doa sama Allah. Karena mungkin yang baca tulisan saya di IG juga beberapa waktu, kenapa puasa tuh berkahnya luar biasa. Ada sahur, kata Nabi, meskipun dengan segelas air putih, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Kayak ada perintah. Ya, perintah ke badan kita, ini makan terakhir ya. Ini makan terakhirmu ya. Tolong jangan banyak-banyak keluarkan asam lambungnya. Tolong sederhanakan, turunkan semua metabolisme rate Anda gitu. Seakan-akan gitu sahur itu. Maka jangan tinggalin sahur meskipun hanya dengan sekedar air putih. Bedanya apa? Katakanlah kalau kita bicara dengan masa puasa berjeda ya, atau orang sebut dengan intermittent, kan nggak ada sahurnya. Orang cuma sekedar puasa dalam jangka waktu tertentu. Itu saya katakan Islam itu subhanallah ya, sangat-sangat tahu bagaimana menjaga hati kita itu. Karena hati itu bisa lemah dengan, atau iman itu bisa lemah dengan terlalu banyaknya makanan. Anda, kita semua Bapak Ibu sekalian, kalau diberi pilihan antara makan sama tidak makan, maka kita akan milih makan. Kenapa? Kita ada nafsu. Manusia tuh begitu. Ya. Kita lebih memilih untuk makan. Kenapa? Karena memuaskan hawa nafsu, dan cenderung semua nafsu yang ada pada manusia ini mengajak pada keburukan, kecuali karena Nabi Yusuf yang kita baca dalam surah itu kan, nafsu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau atau dikisahkan dalam surah Yusuf itu. Ya. Maka kalau 11 bulan ini atau 12 bulan ini gak ada perintah puasa Ramadan, saya katakan ya Allahu Akbar. Saya nggak tahu, nggak bisa membayangkan betapa rusaknya sistem tubuh kita. Bukan hanya rusak sistem tubuh kita itu, atau kacau atau konslet, ya, tapi juga iman seseorang itu akan lemah luar biasa. Kenapa? Karena terlalu banyak makan. Dan ini berlaku bagi banyak orang. Saya katakan bahkan ustadz juga kadang-kadang gitu kan, kalau jamaah-jamaah ngundang itu di itu juga lah gitu kan, dipilih-pilih juga lah ngasih makan si ustadz gitu kan. Ini ustadz ini sekarang kan Dokter Meti katakan itu kan banyak akhirnya gara-gara malamnya makan gitu kan, dikit-dikit makan sama jemaah, ustadznya gemuk-gemuk semua gitu. Yang gemuk itu sudah disampaikan hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW kan gitu ya. Jadi seperti itu yang ada, karena terlalu berlebihan dalam urusan makanan. Dan Ramadan pun subhanallah ya, bukan dijadikan bulan untuk mengurangi makanan, tapi justru malah di bulan ini angka konsumerisme atau tingkat konsumtif kita di Indonesia kan justru malah meningkat. Buktinya apa? Katanya inflasi di Ramadan itu tinggi sekali. Ya. Jadi waktu Ramadan justru malah inflasinya tinggi, dia katakan apa-apaan nih gitu loh. Harusnya kita justru malah menyederhanakan makanan, justru malah Ramadan ya, justru malah makanan tuh berlebih gitu kan. Coba edukasi seluruh anggota keluarga ya, kita mulai sampaikan ya kepada anak, istri, suami atau anggota keluarga, yuk kita mulai sederhanakan makanan ya, mulai latihan ya di bulan Sya'ban kayak begini gitu kan. Untuk apa? Untuk tidak terlalu banyak dalam makan, mulai membiasakan puasa-puasa sunnah misalkan kayak begitu ya, salah satu caranya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya ya. Tentunya kita tahu ya bahwa tadi Dokter Meti juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya siklusnya ya. Siklus tubuh kita itu tergantung tiap-tiap organ ya. Nah itu disinilah mungkin saya harus katakan, di situ tubuh kita itu membutuhkan bahan bakar. Nah bahan bakarnya apa? Prinsipnya apa? Selama Ramadan Bapak Ibu sekalian ya, kalau saya boleh sarankan, coba kurangi makan daging selama Ramadan. Kurangi makan daging. Jadi kalau mungkin kalau benar-benar mau menjadikan Ramadan itu, kalau bulan iman saya katakan bulan Quran segala macam sudah tahu lah semua insya Allah ya. Saya maksudnya bagaimana tubuh kita tuh betul-betul bisa bekerja dengan optimal ketika Ramadan. Caranya gimana? Tadi pertama, kurangilah makan daging selama Ramadan. Jadi kalau mau makan daging kapan? Cukup selama 1 bulan tuh 4 kali saja. Ini idealnya kayak begitu. Ya, menurut yang saya pahami ya.
Jadi 1 pekan itu cuma sekali makan daging. Dan nggak usah khawatir. Ya, nanti kalau saya makan daging badan saya nggak gede. Nanti kalau saya nggak makan daging nanti misalkan saya nggak bisa tumbuh kembang. Nah, itu gajah nggak makan daging kok. Dinosaurus nggak makan daging. Ya, gitu ya. Yang dimaksud apa di sini? Daging hewan. Hewan apa saja. Ya, daging mau kata hewan kaki 4, kaki 2, atau hewan yang tidak berkaki seperti ikan, itu saya maksud. Pilihan pertamanya adalah Anda, kalaupun tetap Anda pengen makan daging, pilih hewan-hewan yang lemaknya baik, yaitu ikan-ikanan. Ya, saya lebih memilih kalau misalkan dikasih daging sapi atau daging ayam atau daging ikan, saya akan pilih daging ikan. Ya, ikan apa yang saya pilih? Kalau saya dikasih pilihan antara ikan ternak sama ikan ikan yang hidup bebas atau hidup liar, saya akan pilih ikan yang hidup liar. Ya, hidup liar itu maksudnya gimana? Hidup yang di sungai, di apa, yang mereka diambil ya tanpa diternak gitu. Itu pilihannya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ikan ternak apa-apa lah. Ya, seperti itu. Itu jadi dagingnya dikurangi. Kemudian apa harus kita tambahkan? Atau mungkin kita masukkan dalam tubuh kita selama Ramadan, ya, makanan-makanan utuh yang tidak diolah gitu aja. Ya, makanan-makanan utuh yang tidak diolah ya kayak apa ya? Saya mungkin kayak beginilah. Sayur. Ya. Sayur-sayur kayak begini sama Ramadan harus jadi menu wajib Anda. Dengan berbagai macam warna, ya, bisa warna hijau kayak begini, bisa warna kuning, bisa warna merah, bisa warna oranye, apa saja, ya. Dan dibuat sesederhana mungkin masakannya selama Ramadan, ya. Bagaimana cara bikin sayur ini bisa tetap kita manfaatkan? Kalau Anda bikin sayur bening gitu ya, misalkan gitu kan, jangan lupa kuahnya diminum, ya, kuahnya diminum ya, itu salah satunya. Jadi whole food, jadi makan seutuhnya. Atau mungkin dibikin mentah, Anda cari sayuran organik ya. Ya, kayak beginilah mungkin ya. Ini kan judulnya sih organik, kan buat kebetulan merek. Ya. Jadi dipotong-potong, nanti dibikinkan jadi selada. Ya, Anda potong sayur begini, cuci sebentar, lalu campurkan dengan berbagai macam sayur yang lain, tambahkan kismis, tambahkan suiran kurma, tambahkan kacang-kacangan, ya. Lalu kasih minyak zaitun, itu kasih madu, kasih jeruk nipis, itu kan sederhana itu. Ya. Tapi dahsyat, enak sekali, apalagi Anda dressingnya itu bisa Anda pakai misalkan dari alpukat atau mungkin dari bunga kol, itu bisa dibikin dressing kok. Ya, whole food, ya, makanan utuh yang tidak diolah. Ya, kalaupun diolah tidak terlalu berlebihan mengolahnya, gitu ya. Itu, dan yang tidak kalah penting ya Bapak sekalian selama Ramadan ya, selama Ramadan ini jangan tinggal madu. Ya, ini saya kemarin dapat madu dari salah satu gubernur gitu kan, dia cerita dapat madunya, dia kalau mengambil madu itu emang menitipkan anggota beliau gitu kan, tentara gitu kan, untuk dilihat sampai di mana ngambil madunya, divideoin sama beliau gitu kan, baru tuh benar di madunya kata dia gitu. Bener sih itu kayak begitu ya, asli, cuma kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Ya, jadi madu ya sebagai salah satu sumber asam amino yang terbaik ya. Dan asam amino yang baik yang lain tidak kalah pentingnya adalah ini ya, kurma. Jadi coba deh teman-teman ya, waktu misalkan buka puasa atau sahur lah gitu kan, minum 1-2 sendok madu, misalkan campurkan air hangat, terus makan kurma 3 butir, 5 butir gitu kan. Kemudian sedikit minum atau makan lemak yang baik karena dari alpukat sedikit saja, atau mungkin dari minyak zaitun atau PCO, lalu berdoa, ya Allah cukupkan apa yang aku konsumsi di waktu sahur ini untuk aku bisa beribadah kepadamu di puasa ini. Maka Allah akan cukupkan, insya Allah. Gak usah repot. Ini kurma. Ya, apalagi kurmanya kurma ajwa ya. Seperti itu. Lalu apalagi Bapak Ibu sekalian yang perlu kita konsumsi? Ya, makanan fermentasi kayak begini. Kayak misalkan tempe kayak begini gitu kan. Tempe dibikin apa? Ya banyak lah. Bisa dibikin sambal, ya. Bisa dibikin pepes, ya. Semacam lah. Ya, jadi makanan-makanan utuh, ya, utuh. Jadi tidak banyak pengolahan, dan kalau bisa Anda tambahkan bumbu-bumbuan gitu kan lebih baik ya. Dan kenapa saya katakan itu sangat kita perlukan, karena memang apa ya? Kalau boleh saya katakan ya, manusia itu pernah juga saya berdiskusi sama Dokter Meti ya. Gen-gen kita itu identik sama tumbuhan sebenarnya. Ya. Gen-gen kita itu identik sama tumbuhan. Ya, sehingga mungkin untuk memperbaikinya kembalikan ke konsep tumbuhan atau tanaman tadi ya, termasuk kayak mungkin rimpang-rimpangan kayak begini
Insya Allah kan saya bela-belain bahwa saya ambil dari kulkas ya, ada jahe kayak begini, minum kayak begini ya. Jadi Ramadan kalau boleh saya saranin, udah jangan beli lagi sirup dah, sebel gue. Jangan beli lagi sirup ya, sirup-sirupan tuh nggak usah lah. Kalau Anda mau bikin sirup ke madu bisa dibikin sirup, nanti tinggal ambil air kalau memang kita pengen minum apa tuh namanya, dilupa nih si Mbak Awi ketawa. Ya, jadi subhanallah ya. Jadi madu itu kan ya tinggal Anda ambil air putih, kalau memang pakai es gitu kan. Kalau nggak pakai es juga bagus, kasih jeruk nipis, kasih garam sedikit, udah cukup, udah jadi sirup lah gitu kan. Nggak usah ribet-ribet gitu loh selama Ramadan. Sederhanakan makanan itu pun sih waktu Ramadan nanti ya. Dan banyakin makanan-makanan yang tidak diolah. Ya, seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ini tadi ya, ada jahe, ada tempe, ada sayur-sayuran, ya ada kurma, bisa dipegang dalam satu tangan, dan ada madu, ya, Masya Allah ya. Bentar, saya buka dulu ya. Ada. Ya, silakan masuk. Bentar, saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Baik, dokter, sepertinya sedang ada ini ya, ada tamu. Iya, masuk. Baik, Bunda-Bunda. Ayah Bunda, silahkan yang ingin bertanya ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sambil kita menunggu dari Dokter Zaidul kembali ya. Sepertinya... Udah muncul. Oh, baik. Ini terakhir aja mungkin. Terakhir ya, karena juga harus pergi juga, mau jemput anak. Baik, jadi tadi ada jahe, ada tempe, ada sayur, ada kurma, ada madu, ya ini ya. Mereka ini bahan bakar. Pokoknya kalau bukan pokoknya sih, kalau saya boleh sarankan selama Ramadan lebih banyak porsi makanan-makanan nabati yang Anda makan. Lalu nanti para mazhab gorengan, para bukan mazhab sih, para pencinta gorengan kan nabati, Dok. Iya benar, pinter banget sih. Gorengan kan nabati. Ya, betul. Tapi masalahnya kan tepungnya itu kan. Saya baru ngomong tadi bahwa makan yang utuh nanti diolah. Kemudian yang kedua, gula pasir tuh stop total selama bulan Ramadan. Kemudian tepung refinasi stop semua. Termasuk minyak gorengan selama Ramadan stop semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya hormati, tadi bahan-bahan yang tadi saya sebutkan tadi itu bahan bakarnya. Kemudian itunya siapa? Yang membangunnya siapa? Yang membangunnya ini. Ya, ini apa? Ini isinya bakteri kan, probiotik. Nanti teman-teman bisa dapatkan. Sekarang banyak yang menjualnya kok probiotik. Ini tentaranya. Jadi bayang ya, ini tentaranya, ini bahan bakarnya. Jadi sekarang kalau Anda punya masalah kesehatan atau apapun, nanti saya baca segala macam dalam pertanyaan tadi, ya, dua hal tadi Anda pegang baik-baik selama Ramadan, ya, dengan syaratnya tadi ya. Tadi makanan yang utuh yang tidak diolah, kemudian hindari tepung rafinasi, gula putih, ya. Kemudian apalagi itu lemak-lemakan tadi mungkin Dokter Maiti sampaikan tadi ya, itu semua masukkan dalam menu Anda, termasuk apa yang saya sampaikan ini. Nanti Anda akan lihat ya, dan sederhanakan makanan Anda akan lihat nanti di akhir Ramadan keluhan mulai akan hilang, penyakit-penyakit akan hilang. Ya kenapa? Tubuh kita itu sudah dibekali Allah kemampuan untuk membersihkan dan mereparasi dirinya sendiri asal apa bahan bakarnya tepat. Itu udah sebenarnya. Ya. Jadi nanti di masjid-masjid yang mungkin kalau ada yang buka bersama segala macam, udah nggak usah pakai lagi misalkan sirup-sirupan atau apa gitu kan. Ya tinggal beli rimpang-rimpang rempah-rempah itu kan murah meriah gitu kan. Termasuk infus water juga boleh ya. Macam-macam. Tapi infus water juga perlu diingat juga ya, sebaiknya Anda tambahkan dengan gula-gulaan di situ ya, supaya dia memberikan nutrisi atau mungkin memberikan kekuatan ke badan kita dengan gula misalnya madu ya, mungkin gula singkong atau gula aren atau apa, supaya dia terasa manis karena kita membutuh fast instant energy, yaitu glukosa ya. Kurang lebih kayak begitu mungkin gambarannya ya selama Ramadan. Jadi sederhanakan makanan, perbanyak ibadah, itu sebenarnya ya. Sederhanakan itu seperti apa konsepnya tadi saya jelaskan ya, whole food ya, dari gula, tepung rafinasi ya, kemudian makan lemak-lemak yang baik, lemak-lemak yang tidak baik, misalkan lemak-lemak trans ya, seperti itu tadi yang seperti Dokter Maiti tadi, itu di stop semua seperti itu. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa diterapkan nanti, dan
mulai dipersiapkan mulai sekarang sehingga nanti Ramadan nggak kaget ya, termasuk kalau yang masih makan nasi juga bisa diganti dengan berbagai jenis nasi yang sehat ya, beras-beras organik atau mungkin sorghum juga bisa, atau mungkin ada yang baca postingan saya kemarin itu juga bisa, atau kalau misalkan tidak ada atau mungkin nggak mau sama sekali juga ya makan nasi, pilihan karbohidrat yang lain juga banyak. Misalkan roti sumbu itu apa? Ubi, singkong, roti sumbu dan gitu ya. Baik, demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Dr. Zaidul, Masya Allah. Jadi, 2 conclusion yang diambil tadi ya, dari apa yang disampaikan Dr. Zaidul, supaya puasa kita tidak sia-sia. 1, sederhanakan makan. 2, jangan banyak bicara ya, dan maksimalkan ibadah gitu ya. Intinya menjaga mulut ya, menjaga mulut kita agar tidak terlalu banyak makan dan tidak terlalu banyak berbicara ya. Masya Allah, terima kasih banyak dokter untuk materinya. Langsung saja kita sapa kembali Dr. Meti. Masih standby ya Bunda? Assalamualaikum Bunda, baik. Ya, waalaikumsalam Syah. Baik, alhamdulillah. Ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Terkait saya sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun karena memang kita hari ini membahas topik terkait puasa, jadi saya akan utamakan pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Ini yang menarik, cukup menarik. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Saya ini kurus apabila ketika puasa, makanan dikurangi. Bagaimana caranya untuk menambah berat badan agar ideal? Mohon nasihatnya. Begitu dokter. Jadi kalau puasa kurus. Iya. Kalau mau detail banget sih ada kalkulatornya di aplikasi gadget, download aja namanya kalkulator BMR, basal metabolic rate ya. Kadang orang salah kaprah gitu. Jadi dia basal metabolic rate itu maksudnya kebutuhan basal dasar tubuhnya harus dicukupi. Nah, jadi kalau sudah sampai tekor begitu bisa ditambah yang supaya nambah berat badan, pilihlah double strength, berarti asupan kalori dari karbohidrat, tapi harus yang berserat, bukan seperti Dr. Zaidul katakan yang tidak mengolah jauh dari bentuk aslinya gitu. Jadi misalnya udah tahu tape singkong itu bagus ya probiotik, tapenya digoreng gitu. Jadi ya udah nggak bagus gitu. Ya jadi kalau memang mau menambah berat badan, asupan karbonnya tetap diasup, jangan dikurangi 2 kali lipat. Terus protein hewaninya ditambah. Jadi kalau telur biasanya makan 1 butir ya jadi maksimal boleh kalau yang mau nambah berat badan sehat ya putih telur 6 butir sehari silahkan. Terus ada juga karbo bagus kentang gitu ya. Kentang itu resisten starch, ya karbohidrat juga, ada serat sama dengan kulit-kulitnya itu cuci langsung direbus, diasup gitu kentang. Luar biasa itu nambahin kalori tapi sehat gitu ya. Nah, kalau beras yang putih banyak proses bleaching di sana, ada zat aditif, zat penambah yang khawatir gitu. Jadi banyak yang tidak ada lagi itu bekatulnya gitu ya. Jadi ya memang lebih direkomendasi beras coklat, beras merah atau beras yang memang lebih masih ada kulit arinya. Jadi begitu ya. Boleh makan karbo, boleh makan lemak. Lemaknya juga boleh double seperti dari lemak baik. Makan buah alpukat silakan. Sahur dan berbukanya sahurnya 3 butir. Berbukanya 3 butir gitu ya. Minum minyak zaitunnya bisa sampai 3 sendok makan gitu. Jadi ditingkatkan karbohidrat sehatnya dan lemak sehatnya gitu untuk naikin berat badan yang sehat. Jadi bukan ada nanti berbukanya makan es krim, makan roti 1 bungkus gitu, bukan ya. Itu malah bukan tambah sehat, tambah menumpuk sampah nantinya. Begitu saran dari Bunda Meti. Baik, mungkin dari Dr. Zaidul ada tambahan dok untuk yang merasa kurus gitu dok ketika berpuasa. Iya baik, Bismillah. Jadi prinsipnya gini ya, merasa kurus, merasa apa gitu, mungkin lebih baik dicek gitu kan. Saya nggak tahu tadi mungkin Dr. Meti maksudnya body mass index kali ya, yang beliau maksud mungkin tadi bukan BMR ya. Tapi nanti coba dicek. Kalau yang saya paham selama ini yang dipakai kan body mass index ya. BMR sebenarnya agak kurang lazim dipakai di awam. Tapi nanti gini, itu dicek dulu ya BMR atau BMI-nya gitu ala kulihal. Lalu kalau memang betul-betul di bawah standar ya naikin karbo, naikin protein gitu aja prinsipnya. Jadi kalau Anda memang betul-betul mau naikin berat badan maka protein sama karbonya dinaikin. Ya, protein sama karbonya dinaikin.
nanti dihitung benar-benar gitu kan. Tapi kalau saya biasanya pakai takaran feeling aja lah. Tapi kalau memang ada datanya, sudah ada datanya, Anda apa itu namanya, Anda bisa naikin porsi makanannya. Contoh mungkin kalau porsi makan karbo satu hari orang normal misalkan ya, yang standar untuk maintenance itu ya satu kepal tangan sendiri, bukan tangan orang ya. Itu jadi itu dinaikin aja mungkin 1,5 ya, seperti itu. Jadi itu dinaikin. Proteinnya juga sama ya, 100 gram satu hari dinaikin ya 1,5 gram. Tapi ingat ya, belum tentu ya orang yang kurus itu sehat ya. Saya harus katakan, karena ada namanya skinny fat. Skinny fat itu orang yang kurus tapi dia punya kolesterol tinggi loh. Jadi jangan berpikir orang yang kurus itu metabolisme juga bagus, tergantung apa yang dia makan juga. Artinya apa? Anda tetap perlu yang mengkonsumsi serat-seratan ya, lemak-lemak yang baik ya, seperti itu Anda tetap perlu mengkonsumsi itu supaya apa? Supaya metabolisme tubuh Anda tetap seimbang. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Berikutnya ini karena tadi dokter Meti membahas terkait hati dan ini juga sering dipertanyakan ya. Ada pertanyaan Bunda, apakah mengkonsumsi hati dari ayam ataupun sapi itu diperbolehkan ya karena mengingat nilai gizinya, begitu Bunda? Kira-kira pertanyaannya. Ya, baik. Ditinjau dari riwayat kenapa kita makan hati, ya jadi kalau di luar itu jarang sekali sih makan hati ya. Kita tuh karena zaman feodal, kita orang Indonesia memang itu makan jeroan sisa dari dagingnya yang dimakan oleh para penjajah gitu. Itu dari riwayatnya. Nah, kemudian dari nilai gizi memang pasti bergizi, namanya juga makhluk hidup, pasti ada kandungan lemaknya, ada vitaminnya. Tapi kalaulah misalnya hati ayam, ayamnya sehat, makanan ayamnya memang jagung, ya, makanannya memang barangkali apa ya makanannya itu, makanan yang benar-benar organik lah gitu ya. Ya insya Allah toksin di pada ayam tadi tidak membebani liver si ayam, ya silahkan saja. Tapi kalau kita beli hati, ayamnya juga udah makan pakan ternak yang luar biasa, kita tidak tahu sumbernya. Pikir-pikir lagi gitu, karena kan tadi fungsinya sudah tahu proses dari pendetoksifikasian makhluk hidup namanya hewan dan manusia semuanya di liver yang utama. Kalau dia mampu mengkonvert dari enzim fase 1 ke fase 2 dikeluarkan lewat urin dan fesesnya, kalau tidak mampu ya kita sekalian makan toksinnya juga, sekalipun ada nutrisinya. Ya, jadi kita daripada ragu mending tinggalkan. Menurut saya demikian. Baik, itu tadi ya Bunda ya, sangat meragukan ya, karena memang di dalam hati itu toksin-toksin dari hewan itu sendiri juga di filternya di sana, sama seperti hati kita ya, begitu sederhananya. Dokter Zaidul mau menambahkan dok? Cukup? Oh, cukup. Baik, cukup. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih yang cukup banyak bertanya ya, terkait untuk pasien yang autoimun, itu ketika berpuasa seperti apa efeknya gitu, ataukah tidak berpuasa, karena memang ada banyak pertanyaan terkait autoimun. Silahkan Bunda Meti duluan. Malah autoimun malah kan toksinnya sudah terlalu banyak di sana, kan sudah terjadi badai sitokin, sistem imun sudah marah menyerang diri sendiri. Jadi ya istirahatkan dia, berpuasa ya agar terjadi autofagi proses di sana. Jadi awalnya mungkin terjadi ya tadi proses efek simptom puasa awal, kelingan, tambah lemes gitu. Tapi kalau kita azamnya kuat sih insya Allah akan melalui dalam waktu 2 minggu akan kembali normal lagi insya Allah. Jadi puasa dengan bersahur dan berbuka yang benar. Nanti bisa di japri panitia barangkali para audiens baik yang di Zoom maupun di YouTube ada yang mau saya share ya, tadi pola puasa makan minumnya ada ya dari Profesor Ahmad Sulaiman, nanti bisa di share saja dibantu oleh panitia ya Aisyah biar pertanyaan makan apanya. Menambah lagi tadi masalah hadis, Bunda bukan ahli hadis tapi untuk kurma ajwa yang saya tahu adalah ketika pagi hari makan kurma ajwa itu terlepas dari hadis tentang berbuka dengan kurma muda dan kurma matang. Jadi dibedakan di sana hadisnya ada berbeda, tidak disatukan. Demikian jawaban dari Bunda. Dokter Zaidul, ada tambahan dok? Ya prinsipnya gini ya, kalau autoimun itu justru malah jawabannya daripada puasa sebenarnya. Ya. Artinya kita meriset ulang sistem, apalagi ya
kalau saya boleh sarankan ya teman-teman yang maaf atau diberikan Allah titipan ujian autoimun ini, kenapa nggak dipakai air zam-zam waktu berpuasa Ramadan untuk memperbaiki autoimun Anda? Karena zam-zam dimasyuri bala, kata Nabi SAW, bahwa zam-zam itu sesuai dengan apa yang kau niatkan. Jadi minta sama Allah, ya Allah perbaiki lagi sistem tubuhku, jadi selama Ramadan itu dia minum zam-zam, terutama waktu sahur dan berbuka, atau mungkin menjelang tidur, dan berdoa kepada Allah. Ya. Bukan hanya tapi kalau cuma sekedar doa buat raga doang untuk autoimun diperbaiki, terlalu simpel. Minta lagi yang lain, ya Allah mudahkan aku menghafal Quran, mudahkan aku untuk bangun sholat malam dengan minum air zam-zam tadi, kan gitu. Kenapa kita nggak menghafalkan air zam-zam? Ya, karena ada janji Nabi di situ, ya. Itu salah satunya. Yang kedua itu tadi ya, mulailah perbaiki pola-pola makan Anda. Ya Bapak sekalian, yakinilah ya bahwa autoimun itu terjadi, salah satunya penyebabnya adalah karena keseimbangan mikrobiom yang ada pada perut. Maka Ramadan jadikan bulan untuk bersih-bersih itu, gitu kan. Dengan cara apa? Memperbaiki pola makan Anda. Sayurnya mulai diperbaiki. Coba usahakan mendapatkan sayur organik, mungkin buah organik, kemudian kurma-kurma organik juga misalkan, gitu kan. Sehingga nanti Ramadan itu betul-betul mikrobiom dalam perut itu mulai stabil lagi, termasuk tadi ya konsumsi probiotik ya selama Ramadan, baik waktu berbuka atau untuk sahur ataupun menjelang tidur nanti. Demikian nanti. Baik, terima kasih dokter. Ini lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Mungkin minta tips dari Dokter Meti dan Dokter Zaidul bagaimana pola makan untuk orang yang leaky gut atau sering bermasalah dengan pencernaan, asam lambung, dan lain sebagainya, untuk supaya puasanya bisa lancar, karena sering tidak bisa puasa, ya. Ada beberapa yang katanya bermasalah leaky gut, asam lambung, dan lain sebagainya. Seperti apa dok tipsnya untuk orang-orang yang memiliki masalah seperti ini? Dokter Zaidul duluan mungkin. Oke. Baik, jadi gini ya Bu sekalian, kata Rasulullah SAW bersabda kan innamal a'malu binniyat, ya. Maka semua amal itu kembali pada niatnya, ya. Jadi mau leaky gut, mau apa segala macam, ya kita niatkan puasa, mengikhlaskan diri kita untuk berpuasa itu karena Allah. Maka Allah akan urus ya lain-lainnya tadi, gitu kan. Saya sering sampaikan, banyak orang-orang katanya leaky gut atau dispepsia atau mungkin ada penyakit-penyakit pencernaan. Ketika mereka berpuasa Ramadan, mereka sahur, ternyata malah justru penyakit-penyakit pencernaan mereka tuh hilang. Kenapa? Karena memang mereka puasa karena Allah, gitu kan. Dan Allah urus yang ibarat kata mah hal-hal perintilan tuh Allah yang urus. Gitu. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, yang pertama, yang kedua apa? Kembalikan gen kita itu sebagaimana gen aslinya. Ya, sering saya sampaikan bahwa salah satu yang kalau Anda ada leaky gut gitu ya, ada dua hal yang perlu Anda konsumsi, yang mungkin rutin yang konsumsi selama Ramadan nanti. Yang pertama itu air tajin, sudah tahu ya tajin ya. Tapi jangan ambil dari beras yang ada logam beratnya atau pestisidanya. Cari beras-beras yang non pestisida, yang beras organik seperti itu. Itu diminum waktu sahur dan berbuka. Diminum air tajinnya. Boleh Anda tambahkan madu, boleh ya, atau Anda air tajin Anda tambahkan dengan jahe, mungkin air jahe Anda tambahkan itu juga nggak apa-apa. Ya, kalau Anda mungkin konsumsi makanan-makanan yang tinggi amilum ya seperti alpukat ya atau mungkin ubi-ubian itu juga Anda bisa konsumsi selama buka atau sahur. Dan saran saya ya kalau misalkan ubi itu ya terutama kan ubi-ubi cilembu misalkan ya, atau mungkin tadi kentang dan umbi-umbian juga itu dimakan sama kulit-kulitnya karena umbi cilembu kayak begitu, kentang juga sama. Nah, kemudian ada juga satu herbal yang juga bisa Anda konsumsi yaitu gamat ya, gamat itu atau timun laut atau teripang itu juga bisa Anda konsumsi selama berbuka dan sahur. Itu insya Allah akan sangat-sangat membantu masalah leaky gut. Dan yang terakhir mungkin tips saya ya perbanyak rempah-rempahan, terutama rempah-rempah yang sifatnya hangat ya untuk memperbaiki masalah leaky gut. Itu kan sebenarnya kan usus bocor, istilah kita gampang gitu kan. Usus bocor itu karena apa? Ya karena ada toksin yang masuk, pola makan diperbaiki, Anda makan kurma, Anda makan madu, Anda makan rempah-rempah rimpang, terutama rempah-rempah rimpang yang sifatnya hangat gitu kan, kayak jahe, serai, lengkuas mungkin atau cengkeh atau kayu manis, itu insya Allah akan sangat membantu untuk memperbaiki leaky gut. Karena leaky gut itu salah satu yang saya pahami juga itu lack of mineral gitu kan, jadi pencernaan atau perut itu kekurangan mineral, itu yang saya pahami. Dan mineral tadi adalah mikro mineral tadi itu emang adanya pada rempah rimpang tadi ya, seperti itu. Allah alam.
Baik, selanjutnya mungkin dari Bunda ada tambahan? Minum air putih ya. Ya, insya Allah ya Bunda sebagai wanita kan menyiapkan dapur di rumah tangga. Bisa mungkin dilihat sebagai contoh simpel lah ya. Air putih disiapkan saat sahur, kemudian tetap makan korma 7 butir atau bilangan ganjil ya. Lalu siapkan potongan pepaya, pisang, alpukat gitu ya. Dimakan itu. Jadi bukan bangun langsung makan nasi gulai ayam, bukan. Jadi gini, pencernaan kita itu punya bala tentara yang baik banget membuat suatu proses yang meliputi permukaan saluran cerna, yaitu short chain fatty acid SCFA itu mencegah terjadinya usus bocor. Jadi short chain fatty acid itu terjadi kalau ada simbiotik antara serat yang berupa prebiotik dan juga si kuman baik yang probiotik. Jadi kalau orang leaky itu pasti probiotiknya drop. Bisa kok dinilai, ambil feses ibu atau bapak, pergi bawa ke laboratorium. Kalau kadar butiratnya rendah, propionatnya rendah, asetatnya rendah, itu pasti kekurangan proses SCFA dalam saluran cerna ibu dan bapak. Nah, kalau begitu ayo bergegas. Asuplah tadi kombinasi si sayur buah dan juga probiotik sebelum ibu makan apapun. Lalu jarakkan ya minimal setengah jam baru makan makanan berat. Berat maksudnya ya piring gitu ya, piring isinya apa. Jadi kalau Bunda Meti sahur tadi di rumah gitu ya, tadi minum air putih, makan kurma dulu 7 butir, satu piring besar isinya adalah pepaya, alpukat, pisang. Nah, setelah dijarakkan ya kita menunggu kan kita menunggu waktulah untuk diserap dulu, nanti baru kita makan. Silakan makan nasi, tapi nasi yang memang kita yakin masih punya serat, tidak direfinasi, tidak putih. Putih banget gitu karena aslinya beras tuh nggak putih ya gitu. Kemudian ya dengan proporsi tadi setengah piring kita tetap sayur bening ya, sayur-sayuran bisa beraneka warna, terserah ganti-ganti. Kemudian seperempatnya adalah karbohidrat, seperempatnya lagi adalah protein hewani, silahkan. Yang dikukus atau direbus, dipepes, dipindang, bukan digoreng, bukan di macam-macamin. Kalaupun mau disambel, sambelnya sambal kukus ya. Insya Allah itu sahurnya. Kemudian nanti berbukanya kembali lagi air kurma tadi ya, kurma lagi, air putih lagi, buah-buahan lagi, seduhan rimpang, seduhan rempah-rempah gitu ya. Silahkan gitu. Jadi bukan langsung minum nanti sirup gitu ya, sop buah pakai creamer. Nah, ini bermasalah karena gula refinasi, indeks glikemi Bapak Ibu menjadi naik, tinggi. Apa yang terjadi? Insulinnya keluar banyak dari pankreas. Lama-lama sebulan Bapak Ibu puasa, pankreasnya exhausted, menjadi resistensi insulin, habis puasa timbul gejala diabetes mellitus ya. Itu jadi kita harus pelan-pelan gitu mengasup makanan ya sesuai sunnah. Rasulullah sudah contohkan kok tadi. Hadisnya sahih. Masalah kurma ajwa itu hadis yang berbeda ya, itu untuk sarapan untuk pagi hari ya. Kalau tadi untuk berbuka tetap tadi kurma yang muda atau kurma tidak ada kurma, ya kurma tua gitu ya, matang. Jadi demikian saran dari Bunda, jangan takut, justru leaky gut itu kenapa terjadi nyeri ya karena sarana ususnya itu bocor, kuman baiknya nggak ada, semua toksin langsung masuk ke mukosa saluran cerna, mengiritasi di bawah itu ada syaraf, ada pembuluh darah. Nah, bagaimana dia bisa terliputi? Harus terbentuk SCFA, short chain fatty acid, kolaborasi antara prebiotik dan probiotik yang harus dimakan wajib sebelum makan makanan pokok. Nah, demikian kesimpulan konsep pentingnya untuk orang-orang leaky gut untuk berpuasa. Terima kasih banyak, Bunda. Ini sepertinya karena waktunya juga ya, udah mau pukul 11 dan Dr. Zaidul juga sepertinya mau jemput anak ya tadi. Baik, ini terakhir ya Bunda, ada pertanyaan dari pasukan ibu hamil dan ibu menyusui yang bertanya terkait untuk ibu hamil dan menyusui itu puasanya seperti apa gitu Bunda? Islam itu mengenal rusyah, kemudahan. Al-Quran, Allah yang berfirman sendiri, Ibu, boleh tidak berpuasa. Kenapa kita mempersulit diri sendiri? Kalau Bunda, kalau Ibu sudah mampu memberikan hak pada janin Ibu yang bertumbuh luar biasa, yang 9 bulan aja menumpang di perut Ibu, Ibu mau kurangin haknya. Ya, saya sebagai SPOG tidak menyarankan karena Allah juga memberi kemudahan.
Kalau ibu sudah yakin banget bisa membuat anak ibu cukup gizinya, silakan ibu periksa ke laboratorium. Periksakan ferritin ibu, periksakan kadar vitamin D ibu, periksakan kadar kalsium ibu, periksakan semua laboratorium lengkap. Kalau semuanya lengkap, oke, lanjutkan. Tapi kalau ibu nggak periksa, ibu cuman langsung hajar puasa saja, sungguh malang nasib anak kita, kekurangan zat gizi penting, padahal cuma 9 bulan aja dia menumpang di tubuh kita. Saya menganjurkan untuk mengambil rusyah kemudahan karena agama kita, ibu hamil dan menyusui boleh. Kenapa kita mempersulit diri sendiri? Pahala kita untuk hamil saja sudah berlipat-lipat, Bu. Bukan hanya semata-mata kita berpuasa mencari pahala. Atau pahala dengan menyiapkan sahur buka suami kita juga insya Allah juga berlipat-lipat pahalanya. Jadi demikian Bu ya, saran dari saya sebagai seorang SPOG, silakan berpuasa, cek labor semua kadar mikronutrien dan makronutrien ibu di laboratorium. Demikian saran dari Bunda. Baik, terima kasih banyak Bunda atas ini ya jawaban-jawabannya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mohon maaf ya belum bisa terbacakan yang di YouTube juga. Saya hanya membacakan terkait yang berpuasa, dan juga untuk pertanyaan yang di luar lainnya, insya Allah nanti kalau Dr. Meti luang kita akan coba record ya untuk jawaban-jawabannya. Karena waktunya juga sudah pukul 11, mungkin Dr. Meti sebelum ditutup, closing statement dari Bunda sekaligus himbauan untuk sahabat-sahabat semua, ayah bunda semua yang di rumah, bagaimana untuk persiapan Ramadan ini memang betul-betul dipersiapkan, baik itu secara kesehatannya juga, baik itu juga amalan-amalan untuk beribadahnya selama bulan Ramadan. Silahkan Bunda, closingnya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hadirnya kami di sini, saya bersama Dr. Zaidul Akbar, sahabat saya, guru saya, kami sama-sama sering men-syiarkan kesehatan berbasis ya tip nabawi gitu ya. Tak lain dan tak bukan ingin mengajak para sahabat untuk kembali kepada perintah Allah dalam hal menjaga amanah sehat badannya. Jangan sampai sebagai seorang muslim dan muslimah kita melalaikan dua hal, yaitu sehat dan waktu luang. Jadi manfaatkan kesehatan ini yang saat ini ada, apalagi di saat bulan puasa, sebagaimana secara maknawi jasad tadi sudah dijelaskan, proses pembersihan tubuh kita yang terpapar selama 11 bulan ini sudah banyak yang tidak sengaja kita papar. Jadi ayo azamkan puasa, pola makannya seperti apa, dekatlah dengan produk-produk alami yang Allah hamparkan di muka bumi. Jangan terlalu banyak mengolah, sekalipun terlegitimasi ini bahannya non-gluten, tetap saja dengan menambah pengembang, pelembut, pewarna, penggurih, perasa, itu menjadi makanan yang jauh dari fitrah aslinya gitu ya. Jadi cukup saja tadi sahur makan kurma, madu, kemudian makan sayur-sayuran, buah-buahan, makan pokok dengan porsi yang lebih banyak sayur dan buah, silahkan karbohidrat yang berserat, silahkan protein gitu ya. Jadi kalau kita berlebih-lebihan, itulah yang membuat puasa kita tidak bermakna. Karena sesungguhnya puasa juga menawan hawa nafsu. Salah satunya puasa menahan untuk nafsu makan dan nafsu syahwat kita. Jadi insya Allah melalui kajian ini kita kembali start over semua pola-pola yang kita anggap ini sudah menurut kita benar, yang mungkin kita bisa kembalikan kepada pola-pola tuntunan apa yang disukai oleh Rasulullah saat berpuasa tadi. Jadi selamat berbelanja kurma, selamat berbelanja madu, selamat berbelanja sayur dan buah. Ibu-ibu tidak harus repot memasak, menggulai gitu ya, berlebih-lebihan. Silahkan jalani saja. Untuk pola detailnya, alhamdulillah akan saya share. Nanti silahkan hubungin Khalif dan pengawal generasi Quran. Pola yang sudah disusun oleh guru saya, seorang profesor ahli gizi, termasuk pola puasa sahur dan berbukanya. Insya Allah ikuti saja, nanti rasakan bagaimana kita menikmati produk ciptaan Allah yang Allah hamparkan dengan prinsip halal sumber nafkahnya, thayyib pengolahannya, dan benar-benar berasal dari bumi dan tidak berlebih-lebihan diolah. Demikian saran dari Bunda. Semoga para sahabat semuanya dapat masuk ke bulan Ramadan dengan keadaan yang benar-benar bisa kembali fitrah kelak, insya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Bunda atas kesempatan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami semua hari ini ya, Bunda-Bunda dan sahabat-sahabat semua yang hadir, ayah Bunda, juga mungkin para kakak-kakak yang hadir ya, banyak juga yang dari mahasiswa dan lain sebagainya.
karena sudah cukup ya hari ini, insya Allah sampai dengan pukul 11 paparan materi dari Dr. Meti dan juga Dr. Zaidul Akbar. Dan kami menyampaikan mohon maaf dari Dr. Zaidul karena harus menjemput anak ya, Masya Allah. Jadi kita akan langsung kembalikan kepada MC kita hari ini untuk melanjutkan acaranya. Saya kembalikan kepada Mbak Aino. Saya selaku moderator yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf juga, insya Allah nanti jika waktu Dr. Meti luang akan kita jawab dan kita kirimkan di grup peserta. Demikian, saya kembalikan ke Mbak Ainul. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah. Masya Allah, pemaparan hari ini dari Dr. Meti, juga dari Dr. Zaidul Akbar. Semoga menguatkan persiapan kita semua dalam menyambut Ramadan yang sudah sebentar lagi. Jadi yang kita bahas pada hari ini, kita menguatkan kesadaran tentang bahwasanya puasa itu ada manfaat-manfaat yang melimpah gitu. Dan kita menyambut puasa bulan Ramadan dengan menyadari bahwasanya puasa itu sangat bermanfaat untuk menguatkan hati kita gitu. Dan juga bagaimana tadi kita menyiapkan puasa agar tidak sia-sia. Jadi dari sini kita belajar juga bagaimana mempersiapkan puasa nanti untuk menumbuhkan fitrah-fitrah kita, fitrah jasmani, fitrah keimanan dan sebagainya. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, lebih dari 1,5 jam kita lalui pada hari ini dengan menjalani workshop bersama, mengikuti rangkaian materi yang disampaikan oleh Dr. Meti dan Dr. Zaidul Akbar dipandu oleh Mbak Aisyah tadi. Saya informasikan kembali bahwasanya kegiatan ini diselenggarakan oleh Fitrah World Movement. Apa itu Fitrah World Movement? Yaitu sebuah gerakan intelektual, sosial, dan ekologikal untuk kedaulatan keluarga berbasis lokal. Gerakan tersebut fokus pada 4 dimensi kehidupan, yaitu fitrah manusia, bumi atau fitrah alam, waktu, yaitu fitrah zaman dan kehidupan, dan dipandu dengan sistem atau kitabullah. Adapun tujuan adalah tegaknya peradaban berbasis fitrah dimulai dari keluarga, komunitas, desa, dan lahirnya para lokal leader yang mampu membangun komunitas atau desanya menjadi berdaulat pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan seterusnya. Termasuk itu tadi Mbak Aisyah juga merupakan salah satu leader dari COPS atau Community of Practice di Fitrah World Movement. Jadi ada 4 COPS yang ada di Fitrah World Movement. Ada bahasan masing-masing yang akan kita dalami di COPS. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, dipersilahkan untuk mengikuti Instagramnya Fitrah World Movement. Bisa dicari ya, Fitrah World Movement di Instagram, atau masuk ke grup Telegram di t.me/Fitrah World Movement. Silakan masuk ke grup member kami, ada di situ. Nanti semua informasi kegiatan akan disampaikan melalui grup Telegram dan juga Instagram. Nah, selain itu, kegiatan ini juga kami bekerja sama dengan Khalif. Teman-teman sekalian bisa follow Instagram Khalif di khalif.idn. Atau juga bisa langsung menginstal aplikasi Khalif. Ada yang sudah menginstal, saya sudah menginstalnya. Bisa dicari di App Store ya, aplikasinya bernama Khalif. Dan juga kami didukung oleh Halilah. Halilah bisa diikuti di Instagramnya, yaitu mhed.center. Dan yang terakhir juga didukung oleh Pengawal Generasi Qurani yang teman-teman bisa dapatkan Instagramnya di @menjamu.masadepanmu dan juga @mhed.center. Nah, demikian yang saya sampaikan. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua sebagai salah satu upaya menumbuhkan fitrah-fitrah kita sehingga kita bisa hidup semakin selaras fitrah dan mencapai good life. Demikian saya mewakili seluruh panitia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf. Di sini saya MC Ainul Lutfiana undur diri. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.